Syekh Husain Ali Syekh, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan turun-temurun mereka itu pihak kerajaan itu dengan anak keturun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terus bekerja sama. Awalnya berdiri Arab Saudi kan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Al-Imam Muhammad bin Saud. Jadi kan waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan terusir dari kampungnya, kan diancam dibunuh. Nah orang ini sudah belajar dulu datang ke kampung Syekh itu. Apa kata keluarga raja ini, kerajaan ini? Dulu mereka bukan kerajaan kecil, cuma emir istilahnya kan, emiran. Apa namanya, suku aja di Dariyah. Suku kecil ya. Suku kecil. Kesini Syekh katanya, kamu berdakwah di sini, kami akan membela kamu. Itu datang diundang, akhirnya sepakat mereka sumpah sebagai berjanji. Syekh yang berdakwah ilmu kami akan membela. Mulailah situ kan ketika dia berdakwah, suku lain marah menyerang. Dibela, perang. Sampai akhirnya suku-suku itu kalah. Dia benar. Kalau gini nggak terasa diurut kayak kemarin. Jelus-jelus aja jadinya kan. Oke, ini begini sih terasa. Hah? Kayak sendok. Bukan Udah, terus. Iya. Itu mic-nya ada, jadi yang akhwat nggak dapat ini. Dapat sudah. Suara Alhamdulillah. udah jelas kan? Suara gimana di sana? Kalau dikerja sama dapat kita. Jadi Syekh dari situ kerajaan Arab Saudi itu berawal. Nah sampai sekarang yang untuk agama yang banyak dimegang itu tabu kepemimpinannya sekarang keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerajaannya keturunan Syekh Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud. Jadi subhanallah ya. Apa namanya? Karena metode dakwah mereka bandingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan metode dakwahnya tauhid dulu diajarkan. Dalam waktu yang tidak lama terbentuk kerajaan Arab Saudi. Bisa mereka menegakkan hukum Islam. Ikhwanul Muslimin udah 50 tahunan dari tahun 40 sekian itu. Ya, Hasan al-Banna. Sampai sekarang tidak ada satupun mereka bisa menerapkan kepemimpinan, tidak ada pada mereka kekuasaan. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan sistem dakwahnya Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dia memang berdakwah kepada akidah. Itu diajaknya manusia, sehingga Raja Muhammad bin Saud kan memang karena akidah itu dia terpanggil untuk membelanya. Iya, akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat runtuh, direbut oleh Turki Utsmani. Ya kan? Lari anaknya Abdul Aziz, King Abdul Aziz itu lari ke Kuwait. Di Kuwait itulah mereka menyusun kekuatan lagi, mereka rebut lagi berhasil. Nah ini fase kerajaan Arab Saudi kedua di zaman mulai dari Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz itu terkenal ditakuti oleh Barat itu. Anak begitu sih. Iya. Abdul Aziz. Ustaz, apa tangan kiri ya? Iya, enggak apa-apa. Jigul. Jadi kalau menurut Ustaz, kalau misalnya Ini Bang Cikman. khilafah Islamnya itu terlalu muluk-muluk enggak? Apa keinginan cita-cita itu tidak muluk. Dia akan menjadi muluk ketika orang berbicara khilafah, tapi caranya itu tidak benar. Jadi kayak orang banyak cerita aja berangan-angan. Tapi kalau ditempuh cara yang benar, sebenarnya kan tujuan Rasulullah bukan membentuk khilafah. Tujuan Rasulullah adalah mewujudkan hakikat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Rasulullah ketika di Mekah mengajak manusia itu tidak pernah berbicara masalah khilafah malah. Tapi ayo ibadati Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Diingatkan kepada akhirat, surga dan neraka. Diingatkan kepada akhlak yang mulia, ibadah. Itu kenapa? Karena khilafah itu bukan kita yang mengusahakannya, tapi anugerah, buah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menempuh jalan itu. Maka Rasulullah kan nggak ada dia ketika berdakwah di Mekah 13 tahun itu, mereka diam-diam berdakwah untuk membentuk khilafah. Tapi bagaimana orang itu beriman, bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Nah, setelah nampak perjuangan mereka itu, kesabaran, ketegaran mereka, Allah berikan mereka tempat di Madinah. Nah, itu pun tidak langsung ada khilafah, tetap saja baru berdakwah. Nah, khilafah itu baru setelah mereka semakin banyak, kan dibutuhkan lagi. Nah, itulah Allah anugerahkan kekuatan dan kemenangan. Maka, ada tidak ada khilafah, ibadah mentauhidkan Allah tetap wajib. Karena khilafah itu ibaratnya payung loh, ya kan? Nah, payung, ada tidak ada payung, kita harus tahu. Walaupun hujan, kita jalan aja terus. Seperti itu.
atau atap, harus fondasi dulu kan. Nggak mungkin langsung bisa atap tegak begitu saja tanpa ada fondasi, tiang dan lain sebagainya. Dan kesalahan dakwah sebagai kelompok-kelompok Islam yang mengatakan ingin mendirikan khilafah dan segala macam, mereka tidak mendirikan fondasi, tidak mendirikan tiang-tiang dan dinding-dinding, tapi langsung gitu. Nah, makanya sampai sekarang mereka tidak pernah dapat Hizbut Tahrir misalnya. Khilafah. Tapi ini cara mereka keinginan untuk mendirikan khilafah itu hanya dengan dialog, diskusi, demo, seminar. Itu saja mereka. Kalau Hizbut Tahrir kan itu kritikan ini, lalu mereka baca koran, himpun berita-berita ini itu dan lalu mereka kaji. Itu saja cuma. Nah, kalau saya malah subhanallah, saya lihat ya kalau sejarah Hizbut Tahrir itu hanya munculnya karena frustasi politik. Karena pendirinya kan Taqiyuddin An-Nabhani itu di Syria itu, dia kan angkat-angkatan semasa dengan Al-Banna bikin Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia bikin itu dan dia daftarkan untuk ikut pemilu. Ditolak oleh pemerintah Syria. Maka sampai sekarang mereka kan tidak mau ikut pemilu. Memang iya mereka anti. Padahal dulu pendirinya ikut, itu ditolak, tidak boleh. Kurang parah. Oh ya Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Yeah. Ini sekedar mengingatkan bagi iman semua dan juga untuk yang baru mungkin mendengar. Bagaimana sih Ustaz cara memahami Islam yang benar? Apakah kebenaran itu satu? Apakah setiap orang Islam atau kelompok Islam mengaku dirinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu benar Ustaz? Jadi selama ini kan banyak yang berdasarkan kelompoknya itu kami memahami Islam dengan kita mengamalkan Islam dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita sama-sama benar, jadi nggak usah saling berperang aja gitu. Kita sama menyalahkan. Nah, bagaimana sih Ustaz memahami agama Islam yang benar? Sebenarnya memahami Islam itu mudah sekali, mengamalkannya itu mudah. Kalau kita lihat potret kehidupan para sahabat Nabi SAW, waradhiyallahu anhum ajma'in, kemudian generasi setelahnya tabi'in, dan juga generasi setelahnya tabi'in, kita akan lihat bahwa memang kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu satu, hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, serta manhaj sahabat atau ijma' sahabat, amalia sahabat yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat para sahabat itu bukan tidak berbeda. Mereka juga berbeda pendapat pada sebagian masalah. Bahkan bukan hanya satu masalah, 2, 3, 4, 5 masalah. Mereka berbeda pendapat. Tetapi karena azas mereka itu sama, artinya mereka hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpecah belah. Nah, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pernah dia menyampaikan suatu masalah dalam masalah haji. Ada yang membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar begini, Abu Umar begini. Yang disampaikannya hadis. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Saya khawatir akan turun hujan batu atau Allah akan menghukum kalian dengan batu dari langit. Saya katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian malah mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Nah, ini dia prinsip. Ini dia kaidah dalam beragama. Kalau memang betul kelompok-kelompok itu mengaku mengikuti Al-Quran, mengaku mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin wala wal barok mereka, loyalitas mereka itu dikaitkan dengan kelompok. Memang harus sakit ya Ustaz? Iya, memang seperti itu. Memang seperti itu. Karena orang, manusia itu tidak akan merasakan nikmatnya sehat, ya, nikmatnya sembuh, kecuali merasakan sakit. Wah, baru enak diurut setelah sakitnya itu. Ya, mari kita lanjutkan yang tadi. Potong. Sampai mana tadi? Artinya mereka hanya suka bertegur sapa, salam dengan orang-orang kelompok-kelompoknya saja. Nah, ini bukan seperti sahabat Ansor, kan sudah ada kelompok juga dulu. Ada Ansor, ada Muhajirin. Nah, Ansor dan Muhajirin itu kan nama yang syar'i, kelompok yang syar'i. Tapi kalau seandainya kelompok, nama suatu kelompok membuat kaum muslimin terpecah belah, itu perkara jahiliyah. Kan pernah Rasulullah SAW marah kepada para sahabat ketika terjadi perselisihan karena orang-orang Yahudi ya yang memancing. Orang Muhajirin berkata, ya lil Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kemari. Datang semuanya. Orang Ansor juga berkata, hampir mereka lagi berkelahi. Apa kata Rasulullah SAW? Ada awal jahiliyah wa ana baina adhurikum.
Apa ini? Kalian masih saja meneriakkan perkara-perkara jahiliyah. Padahal Ansor itu kan mulia, nama yang mulia, disebutkan di dalam Al-Quran. Muhajirin juga. Tapi ketika digunakan yang membuat terkotak-kotak, sama seperti kita salafi. Kalau nama itu yang membuat kita terpecah belah, bukan manhajnya yang membedakan kita, itu tidak boleh. Apa arti sebuah nama? Yang penting itu kan hakikatnya. Menisbatkan diri kepada Ansor itu mulia, menisbatkan diri kepada Muhajirin itu mulia, dijamin, diampuni di dalam Al-Quran. Tetapi ketika itu membuat perpecahan, dia panggil ta'assub, fanatik, ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, tidak akan ada yang akan bisa menyatukan kaum muslimin walaupun berbeda ras, suku, bangsa, barangkali organisasi yang mewadahinya, selama mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau sekarang kan yang seperti kata Anam tadi itu, kelompok ini mengaku kami juga Al-Quran dan Sunnah. Ini mengaku Al-Quran dan Sunnah, tetapi Al-Quran dan Sunnah versi pemahaman kelompok dia. Mereka punya doktrin-doktrin. Ayat Al-Quran itu begini loh menurut pemahaman kelompoknya. Hadis itu begini loh menurut pemahaman syekhnya. Yang kelompok lain begitu juga, dia punya guru. Nah, Al-Quran dan hadis menurut pemahaman gurunya, bukan pemahaman para sahabat. Tabi'in. Nah, yang membedakan dengan manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pola pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena sahabat Nabi kita diperintahkan mengikutinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis. Sementara ulama-ulama tidak diperintahkan kita mengikutinya kecuali kalau mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat misalnya di dalam surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Harapan kita hanya itu, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Tetapi barang siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu langsung tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi agar kita mengikuti para sahabat itu. Bahkan di dalam surah An-Nisa Allah ancam orang yang menyelisih jalan para sahabat. Mana ada ulama disebut langsung. Yang ada itu disebutkan itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan itu adanya. Ulil amri itu termasuk di situ pemimpin dan ulama. Tetapi secara khusus tidak ada seperti para sahabat. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti Al-Quran, hadis dan para sahabat, karena sahabat itu dari dijamin. Sementara ulama lain tidak. Ulama lain kita ikuti kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini perbedaannya. Jadi dengan mempelajari Islam berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan pemahaman serta perbuatan sahabat, itu memudahkan kita mempelajari dan mengamalkannya. Kalau kita mengikuti mazhab kelompok-kelompok tertentu, itu berat. Kenapa? Karena mereka memahami sesuai dengan standar kelompoknya. Akhirnya ayat-ayat itu terkadang dipaksakan mengikuti mazhab itu. Bahkan sampai-sampai kalau yang fanatik itu seperti dalam mazhab Abu Hanifah, setiap ayat Al-Quran, setiap hadis yang berbeda, yang menyelisih perkataan imam mereka, itu harus ditakwil. Harus ditakwil itu harus disesuaikan maksud dan tujuan ayat itu dengan perkataan imam. Bukan perkataan imam itu harus mengikuti itu. Sampai seperti itu. Nah, ini berbahaya. Akhirnya apa? Akhirnya hukum itu menjadi berat. Contoh beratnya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan sengaja bersentuhan, kalau tersentuh batal wudu. Bayangkan susahnya kalau pergi haji fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Bagaimana mau tawaf? Laki-laki perempuan bercampur baur semuanya kan? Mau wudu jauh tempatnya susah, tidak selesai nanti. Nah, kan begitu. Tapi ketika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ternyata tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan batal. Bahkan di dalam hadis Rasulullah diciumnya istrinya pergi dia sholat tanpa berwudu. Kan bukan sekedar menyentuh, cium itu sentuhan khusus. Ya kan? Diciumnya istrinya pergi dia sholat ke masjid tanpa berwudu lagi. Kan jadinya ringan kalau kita mengikuti amalan Rasulullah SAW. Tapi mengikuti mazhab kan berat. Kadang-kadang suami istri itu kan, kalau di mazhab Syafi'i, orang-orang mengaku mazhab Syafi'i di Indonesia,
Jadi dia sudah wudhu, suaminya diusir-usir, jangan dekat-dekat sini. Kena batal nanti. Dia penasaran. Iya kan gitu kan? Kan kasihan kan Rasulullah itu biasa dia baca Quran di pangkuan Aisyah. Biasa pesrah. Itu nggak takut batal nanti sana udah wudhu. Masa gitu sama suaminya? Kayak mesti ayam itu tadi. Iya. Pernah nih ditanya mengenai apa kaum salaf, kenapa kaum salaf hanya mengedepankan ilmu, sedangkan yang sekarang kan banyak Pakistan, Palestina gitu kan yang diserang gitu. Peran salaf di situ di mana gitu Ustaz? Maksudnya dalam rangka apa gitu? Apakah dia memberikan bantuan ataukah memberikan apa gitu? Jadi orang itu, kenapa orang salaf itu kalau berjuang mereka tidak suka dipublikasikan? Itu satu. Karena mereka ulama-ulama salaf itu dan pengikut-pengikut mereka berjuang, mereka banyak cukup Allah tahu. Di mana tempat terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, peperangan diceknya di apa, itu malah Arab Saudi itu yang paling banyak menyumbang. Ya, satu pesawat itu diceknya di mana segala macam. Bahkan pejuang-pejuang mujahidin yang kuat-kuat yang perkasa-perkasa itu dari orang-orang salafiyin. Itu seperti Syekh Abdul Razak itu veteran perang Afgan itu, Abdul Razak Al-Badar itu terjun waktu jihad lawan Rusia, lawan Uni Soviet dulu itu, bukan sekarang. Bahkan yang pertama kali memandukan jihad melawan Soviet itu dulu, itu adalah Syekh Salafi, Syekh Jamilur Rahman. Iya, kalau mati gugur, insya Allah mati sahid. Yang Ustaz Abu Ihsan katanya ikut. Iya, itu bukan orang-orang itu, tapi, maksudnya bukan orang-orang partai-partai apa semua, tapi orang Salafi ini yang pertama. Nah, seperti di Palestina itu juga. Katanya saya pernah dengar katanya kaum Palestina tuh suruh hijrah ke negara mana gitu, tapi ada semacam kaum jadi istilahnya Iya, memang Syabani pernah menyarankan seperti itu. kok gitu. Nah, sekarang begini aja, Palestina dengan Mekah, mana yang lebih mulia, Mekah atau Palestina? Mekah. Rasulullah kok hijrah ditinggalkan di Mekah ke Madinah? Apa bedanya kan? Apa salahnya kalau milih Rasulullah? Karena tidak mungkin kita di situ. Rasulullah kan tidak mungkin menegakkan Islam di Mekah. Hijrah dia ke tempat di mana mereka di situ menyusun kekuatan. Apa salahnya mereka hijrah dulu? Dari situ karena mereka memang tidak bisa di situ berjuang, tidak bisa menegakkan agama. Jadi kalau mereka mau berpikir, kenapa mereka katakan orang salaf itu karena asik-asik ilmu saja. Dengan ilmu itulah sikap orang salaf menjadi benar. Mereka bersikap tanpa ilmu. Kalau mereka mau berpikir kan, apalah artinya Palestina dibandingkan dengan Mekah? Tidak ada apa-apanya. Mekah itu satu sholat di masjid itu 100.000 pahalanya. Masjid Nabawi 1.000. Palestina di masjid Baitul Maqdis cuma 500. Kiblat kita mana? Mekah. Rasulullah sholat. Terpaksa Rasulullah tinggalkan. Akhirnya Allah berikan lagi kemenangan. Nah, seharusnya mereka paham. Ketika Syekh Al-Albani menyarankan seperti itu, dan Syekh Al-Albani tinggal dekat sana, dia tahu kondisi itu. Kan Yordan itu berdampingan dengan Palestina. Dia tahu. Nggak memungkinkan kaum muslimin di situ itu untuk menyusun kekuatan. Belajar aja agama nggak bisa, susah. Perang berkecamuk. Bagaimana akhirnya tumbuh generasi kalau pemuda-pemuda Palestina itu, mereka buat perempuan yang pakai baju ketat-ketat, itu nggak mengamalkan Islam. Bagaimana mau diharapkan? Baguslah mereka dibina lagi. Mereka akan kembali berjuang. Nah, itu satu. Kemudian kedua, baca sejarah. Kita sampaikan kepada mereka. Dulu di zaman Salahuddin itu hampir setengah abad lebih, setengah abad lebih itu Palestina itu di bawah kekuasaan orang Nasrani. Hampir 100 tahun itu. Hampir 100 tahun, hampir 1 abad itu. Lama tidak pernah ada sholat Jumat di situ. Nggak bisa. Memang nggak bisa kaum muslimin di situ. Sampai akhirnya Salahuddin berjuang yang mulai dari Muhammad Nurdin Az-Zaki, pendahulu dia, diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sampai akhirnya berhasil mereka rebut. Sekarang Palestina itu dijajah oleh orang Yahudi belum sampai 1 abad lagi. Tahun 40 berapa diserahkan oleh Inggris? 46 ya? Berapa? Setengah abad baru kan? Kita harus sabar. Perjuangan Salahuddin itu bukan dari dia memulai. Sebelum dia, Muhammad Nurdin Az-Zaki, atasan dia. Meninggal itu dilanjutkan oleh dia estafet gitu, sampai akhirnya bisa merebut itu. Dan waktu itu kaum muslimin nggak ada di situ. Nah, jadi nggak masalah itu, seperti itu. Malah di situ terus orang-orang Palestina nggak bisa belajar
Kapan mereka menjadi ilmuwan? Di situ mereka ditindas ini apa dan segala macam. Nah, jadi ketika seperti para ulama itu memberikan fatwa seperti itu, mereka memandang jauh ke depan dengan berdasarkan ilmu-ilmu para ulama dan menyatakan kepada amal Rasulullah SAW. Jadi, subhanallah, kita lihat itu ya, fatwa-fatwa ulama-ulama kita itu luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itu hati mereka itu memang tulus untuk Allah. Coba bayangkan di Palestina itu perjuangannya. Al-Fatah dengan Hamas itu bisa mereka saling berperang. Bukan berperang maksudnya berdebat gitu. Ini tukar-menukar peluru, tembak-tembakan, saling bunuh, saling culik. Apa yang mereka perjuangkan? Benar mereka memperjuangkan itu. Kan Hamas orang Ikhwan ya, KS. Orang Ikhwan salah sebut saya. Orang Ikhwan Muslimin di situ. Apa yang mereka perjuangkan? Setelah mereka menjadi Perdana Menteri, nggak juga tegak hukum Islam. Kan ya Perdana Menteri mereka kan? Mana hukum Islam yang tegak di situ? Kesyirikan masih ada, bahkan di situ itu ada madrasah tahfiz salaf. Itu diusir oleh orang-orang Hamas. Mereka cuma membuat sekolah tahfiz. 30 orang penghafal Al-Quran itu diusir. Ditutup madrasahnya. Itu dijadikan markas partai. Iya. Malah yang diulurkan ini Ustaz ya, disebut syaitan itu Ustaz. Iya. Nah kenapa? Karena mereka tidak temukan satu komunitas yang mereka anggap penghalang jalan mereka untuk ketampuk kepartaian itu, jabatan itu, kecuali Salafi. Karena Salafi bukannya mencari jabatan, dia ingin ini loh Islam. Dan kenyataannya Ikhwanul Muslimin di Mesir sekarang mereka menang pemilu. Menang 60% tapi udah bilang kami gak akan menegakkan syariat Islam. Mana? Memang Iya, mereka udah bilang gitu. Memang dari awal. Iya. Ya, walaupun mereka menang, kami nggak akan menegakkan syariat Islam. Jadi tenang aja orang-orang Kristen, tenang aja gitu. Jilbab juga nggak akan kami Apa paksakan. yang akan diperjuangkan kalau gitu? Udah terserah kan gitu. Tidak ada yang kalau insya Allah kalau Salafin, kalau mereka berjuang, mereka akan menegakkan syariat Islam. Karena memang itu cita-cita kita. Tapi caranya kan harus menempuh jalan Rasulullah SAW itu. Jadi di menurut Salafin itu tidak ada keanggotaan, grup itu. Nggak ada. Jadi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sih Ustaz? Apanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sih Ustaz? Ahlus Sunnah itu sesuai namanya kan. Sunnah itu kan jalan hidup Rasulullah SAW. Ahli itu kan pengikut. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terserah orang siapa, nggak ada kartu anggota apa semacam. Yang penting dimanapun dia berada, di Jepang, di Amerika, selama dia itu mengikuti Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian berjamaah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, itu adalah Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya siapa mereka, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Jamaah itu banyak artinya. Jamaah itu bisa kelompok yang banyak. Di zaman Rasulullah memang mereka adalah kelompok yang banyak. Tapi di masa-masa berikutnya jamaah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri. Nah, walaupun engkau sendiri tapi mengikuti kebenaran, kamu jamaah. Karena jamaah itu artinya bersatu di atas kebenaran itu. Oh, jadi bukan semacam ada kelompok gitu. Kelompok yang banyak bukan. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan kelompok tertentu. Kan kadang orang ada kata, kami boleh masuk ke salaf. Ngapain kok masuk salaf? Ini bukan harus dibaiat, bukan harus ini, itu dan segala macam. Hadir silakan. Karena orang Islam itu kalau dia di atas fitrahnya, dia Islam, tidak melakukan kesyirikan. Kalau hanya sedikit-sedikit melakukan bid'ah-bid'ah kecil, itu belum keluar dari manhaj salaf. Dia salafi. Nah, ya, misalnya dia hanya sekedar niat pakai usolli, itu karena ketidaktahuan dia. Hukum asalnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hukum asalnya kita kan mengikuti Rasulullah SAW. Lain halnya kalau dia sudah ikut kelompok-kelompok tertentu yang bid'ah-bid'ah besar, baru itu bisa mengeluarkan orang dari manhaj salaf. Dan maksiat itu tidak mengeluarkan orang dari manhaj salaf. Seorang salafi yang mengikut para sahabat tidak tentu mungkin tergelincir dosa. Bisa saja. Di zaman Rasulullah kan itu mereka salaf itu ada yang tergelincir dosa. Ya, tidak perlu ada salaf. Jadi jangan banget salaf itu orang-orang yang suci baru dikatakan salafi, yang sempurna. Tak bisa, mana ada yang sempurna seperti keimanan Abu Bakar tadi. Kalau usul itu apa dong? Hah? Usul itu niat ya. Nah, kalau salat gitu, kenapa pakai usoli? Karena berniat. Jadi niat itu fermi. Niat itu dalam bahasanya, kan itu bahasa Arab bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Harus kembalikan lagi ke bahasa Arab. Niat itu artinya
azmul qalbi ala fi'li syai', kesengajaan hati, tekad hati untuk melakukan sesuatu. Jadi niat itu cukup di hati. Sekarang kan gini, kenapa orang itu mengatakan sholat itu pakai usolli? Karena itu niat, dan setiap ibadah itu kan harus ada niat. Sekarang gini, saya tanya dulu, siapa nama antum Pak? Kasianto. Coba. Mas Anto. Mas Anto. Panggilannya Anto, ya. Mas Anto. Atau kasih aja nama Islam Jafar Umar. Jafar Umar Tolib. Jadi Anto, ini senyum itu ibadah atau bukan? Ibadah, karena dapat pahala, sedekah. Antum, kalau senyum sama temannya niat dulu nggak? Sengaja aku senyum simpul untuk Mas Anwar karena Allah. Mungkin orang niat gitu kan. Waktu sedekah enggak? Berinfak. Sengaja aku infak 1.000, balik 1.000 lagi. Kan ibadah. Antum baca Quran pernah enggak? Nawaitu an aqra al-Quran, misalnya 5 ayat min surat al-Baqarah lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat membaca Al-Quran 5 ayat dari surat al-Baqarah lillahi ta'ala. Pernah enggak? Sampai orang yang membaca usul-usul itu juga enggak pernah. Kenapa? Nah, itu pertanda memang enggak ada sebenarnya seperti itu. Kenapa harus sholat saja? Kenapa harus wudhu aja? Padahal kan ibadah itu banyak. Susah kan? Kalau memang itu harus pakai dilafazkan, nggak sanggup orang. Dikit ibadahnya. Makanya ibadahnya cuma sholat sama puasa aja. Kenapa nggak mungkin? Dan sebenarnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, niat itu adalah di hati. Contohnya apa dalam real kehidupan kita? Misalnya kita ada janji dengan Anom, mau mampir ke rumah dia, lupa kita. Anto mana katanya mau mampir? Waduh, iya tadi saya sebenarnya sudah terniat ke sana mau mampir, lupa saya nggak jadi. Pernah nggak dilafazkan ketika mau mampir? Cuma terbersit di hati kan? Kata Mas Anom, apanya? Tadi sebenarnya saya sudah niat di hati saya mau mampir. Oh, di hati kata dia kan? Kan sering orang kita gitu kan? Sebenarnya sih niatnya gini gitu. Sebenarnya kan salah. Mas Anom, tadi sebenarnya niat saya begini. Kapan nggak pernah dilafazkan, cuma ada di hati? Sebenarnya memang dalam bahasa mana saja niat itu disebut. Cuma karena fanatisme mazhab kelompok, orang menolak akal sehat dan nalurinya. Jadi niat itu cukup disebut. Bagaimana niat itu? Azan berkumandang atau datang waktu zuhur. Lalu Mas Santo pergi wudhu. Sadar nggak ketika itu? Sadar kan? Wudhu untuk apa? Untuk sholat zuhur. Nah, ketika berdiri, sadar nggak itu? Atau nggak sadar dia entah ngapa-ngapa? Mau ngapain? Kalau sadar soal apa? Soal zuhur. Sadar nggak berapa rakaat? Sadar. Itu iya niat itu. Kesengajaan kesal kita sadar, sengaja kita melakukannya. Makanya maaf nggak sengaja, saya nggak ada niat begitu. Kan? Ya kan ada itu. Dibuatnya alasannya kenapa? Nggak sengaja, nggak ada niat itu. Berarti niat itu memang kesengajaan. Oh ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari akhwat. Silakan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, hukum menjual barang dengan cara dropship. Dropship itu apa ya? Apakah disimbolkan? kali? Mungkin gini Ustaz, dia nggak punya barang, terus umpamanya barang masih ada di agen. Iya. Nah, siapa yang mau beli ini silakan. Nanti kalau mungkin sifatnya kayak dealer gitu Ustaz. Nanti barang-barang ini diambil gitu. Atau juga mungkin itu kali. Iya. Jadi selama speknya jelas ya, kan tidak semua barang bisa kita harus penjual juga harus diadakan. Maksudnya mobil bisa kita jual mobil, tak mesti harus ada tumpuk, bisa ditumpuk itu nggak mungkin. Ya, selama speknya jelas, muasofat gitu ya, speknya ini loh, laptop misalnya kan, siapa yang mau kita nawarkan? Ini saya jual laptop. Memang sekarang belum ada barang, saya menjual sifat ini loh bentuknya. Nah kalau ada begini. Nah, barang itu ketika dibeli, dia bayar misal panjar dulu, atau dibayar langsung, kita berikan persis seperti spek. Tidak ada bedanya, boleh. Kalau seandainya berbeda, orang itu bisa menuntut balik. Seperti itu boleh. Jadi nggak termasuk kategori umpamanya dia Menjual barang yang tidak dimiliki. Menjual, dia belum menjual, dia baru menawarkan. Transaksinya nanti setelah orang itu bayar. Ya kan? Bayar dulu misalnya, bayar barang dia berikan. Kan gitu.
Nah itu kan sebagai contoh, baru contoh sama dia. Tidak ada masalah. Tidak. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, apakah boleh seorang wanita mencukur rambut di tangan dan di kaki? Mencukur rambut, Menghilangkan rambut. Bulu kaki. ya sebenarnya di tubuh manusia itu ada rambut-rambut, bulu-bulu yang memang dianjurkan kita untuk menghilangkannya. Ada pula yang dilarang kita menghilangkannya. Dan ada yang tidak ada keterangan perintah atau larangan. Nah, jadi 3. Yang diperintahkan kita, baik laki-laki perempuan, untuk menghilangkan bulu-bulu itu, diantaranya bulu ketiak. Laki-laki perempuan itu dapat pahala mencabutnya. Dan Cabut apa Dicabut. Dicukur Ustaz, gimana Ustaz? kalau tidak kuat mencabut, dicukur boleh. Sorry Ustaz, sedikit. Mungkin karena nggak biasa. Ustaz. Karena tidak biasa. Dan sebenarnya setelah dititi, kan hikmahnya kan natsful ibti itu, mencabut bulu ketiak itu. Tunggu dulu. Kalau gatal minta garukkan di rumah nanti. Lebih sekali juga. Jadi hikmahnya kan dia tuh untuk bersih. Kan sering ya kalau ketiak itu tidak bersih kan bau keringat kan. Nah ternyata kalau dicabut itu kan sampai ke akar. Yang membuat dia bau itu akarnya itu. Iya, hikmahnya yang membuat bau itu akarnya itu loh. Di situ karena masih ada akarnya. Jadi kalau dicukur pun dia masih akan tetap ada. Tapi dampaknya tuh bisa hitam loh, digaruk-garuk karena gatal itu Ustaz. Saya enggak. Cabut terus, enggak. Sementing bersih kan. Anak lihat itu awalnya itu tiap ngobrol tuh gini terus Siapa hitam yang gitu terus? Hah? Kebiasaan kan? Jangan depan orang yang gitu. Memang karena kebiasaan. Ya. Jadi hukum asalnya gitu. Tetapi kalau tidak sanggup boleh dicukur. Cuma kan saya menjelaskan hikmahnya. Jadi dicabut memang ada ininya, ada sunnahnya. Memang perintahnya dicabut, natsful ibti, dicabut. Nah, dijelaskan oleh para ulama hikmahnya salah satu karena dia kan akarnya yang dicabut. Nah, tapi orang karena dia tidak biasa itu ditunggu lebat dulu, tentu capek dan sakit jadinya. Tapi masih sedikit dicabut. Bayangkan kalau sekali seminggu aja menjelang Jumat dia kan, cabut. Tapi jangan depan orang kayak tadi, ya. Sopan nanti katanya. Kalau tanya Ustaz, Belum selesai deh. Rambut-rambut itu. Jadi mencabut bulu ketiak. Kemudian ini baru cukur disebutkan di dalam hadis. Subhanallah itu hadis itu syarat Islam itu bisa diterima akal. Maaf, mencukur bulu kemaluan, rambut di kemaluan. Kan tidak mungkin dicabut itu. Sejam itu nggak selesai. Kalau itu memang disebut oleh hadis itu dicukur. Ya, memang dicukur dan itu sunnah untuk kebersihan. Dan maksimal itu 40 hari. Paling lama. Itu dijelaskan oleh sahabat. Kalau sudah 40 hari itu sudah harus di ini. Kemudian merapikan kumis. Merapikan kumis. Merapikan ini dicabut atau nggak dicukur? kumis dicabut. Oh gitu. Pakai selotip. Sunnah silakan. Silakan, cuma tidak ada keterangan. Bisa pegang Jangan ada ekor. Dicukur. Dapat pahala itu. Udah ada ya. Febri juga udah ada ya bener. Ustaz kan di dalam hadis kan ada seorang Belum selesai. Nah, yang ketiga, yang dilarang kita menyebutnya, dia ada 4 berarti. Yang dilarang untuk menyebut atau memotongnya. Nah, seperti kalau laki-laki jenggot, ya kan? Kalau perempuan alis. Jenggot itu boleh dirapikan, misalnya dipotong. Saya mau yang tinggi sekitar 5 cm aja, potong. Itu apa boleh Ustaz? Bertentangan dengan hadis. Kalau hadis kan suruh pelihara. Kalau yang saya tahu ini emang katanya segenggam itu kalau dengan syarat ini ya Ustaz, apa namanya mengganggu gitu katanya. Ya, itu Syekh Albani menjelaskan itu sahabat itu melakukannya di musim haji ketika dia tahallul. Ya, ada sahabat seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan dia digenggamnya segenggaman kan, yang belum melebihi segenggaman itu dipotong, bukan yang di sini. Ayo segenggamin, langsung dipotong gitu. Sama aja bohong. Berarti itu boleh aja kan? Oh itu Saya bukan katakan boleh, itu salah satu pendapat.
Dan itu pendapat Syekh Al-Albani. Sementara Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan itu. Cuma dia mengatakan ada sahabat melakukan. Rasulullah jenggot sampai ke dadanya. Ya. Nah, itu yang terlarang. Nasful ibti perempuan namiswat mencabut bulu alis terlarang. Nah, ada sekarang bulu-bulu yang tidak ada keterangan memerintahkan, tidak ada keterangan melarang. Seperti bulu di tangan, bulu di kaki, bulu di dada. Nah, kalau perempuan memiliki bulu-bulu di tangan, di kaki yang merusak pemandangan. Pemandangan maksudnya keluar dari kewajaran. Normalnya perempuan kan, kalaupun ada bulu-bulu halus, kalau sampai kayak laki-laki keriting-keriting bulu banyak, itu kan merusak pemandangan. Artinya itu di luar dari kebiasaan yang diberikan oleh Allah. Nah, bisa takut suaminya nanti. Nah, kalau seperti itu insya Allah bisa dihilangkan. Artinya kalau yang keluar dari kebiasaan yang sudah disunahkan oleh Allah itu biasa kan cacat, itu kelainan. Misalnya dia lebat, dia bulu-bulu wanitanya ada lebat. Nah, itu kan merusak apa dia kan penampilan dia. Boleh dia hilangkan. Hilangkan tuh makin banyak. Kalau dicukur ya makin banyak. Kan ada obat yang mematikan itu. Rumput kontrak. Jadi jawabannya kalau bulu kaki itu boleh. Kalau seandainya itu keluar dari yang normal. Kalau hanya untuk kecantikan, misalnya saya pengen karena sekarang lagi tren bahwa nggak boleh. Cabut. Kalau ada bulu-bulu halus dan segala macam itu, misalnya kan tidak sampai merusak. Kan ada juga jenis perempuan yang memang ada sedikit-sedikit ya bulu halus, ada di sininya. Itu nggak sampai seperti kumis kan? Itu tidak ada masalah. Kalau tujuannya untuk kecantikan dan segala macam itu tidak ada. Allah a'lam. Karena itu merubah ciptaan Allah jadinya. Nah, ini baru Pak Anwar. Apa? Enggak ada pernah dapat keterangan dari seorang sahabat dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul katanya. Bagaimana iman saya? Saya ini termasuk orang yang baik apa gimana? Jadi sama tetanggamu katanya. Apakah kalau ke tetangga kamu mengatakan bahwa kamu orang baik, berarti kamu orang. Dia barometernya ke tetangga. Nah, ini untuk mengetes keimanan kita. Terbesit kadang-kadang kalau kita mendengarkan murotal gitu, kayaknya ada sesuatu gitu. Apa kita termasuk merasa iman kita meningkat gitu atau enggak? Ini cuma ya barometernya bisa enggak untuk mengetes keimanan kita mendengarkan murotal gitu, terasa suatu keteduhan atau suatu kenikmatan yang lain daripada yang lain. Sebenarnya itu bukan untuk mengetes keimanan, karena barometer keimanan tidak bisa di situ. Sebab bisa jadi siapapun bisa tersentuh mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi kalau bacaannya bagus, ya, enak, khusyuk, itu siapapun bisa tersentuh. Tetapi itu salah satu tanda orang-orang beriman itu kalau mendengar bacaan Al-Quran atau mendengar nama-nama Allah, bergetar hatinya, bertambah keimanannya, ya. Tetapi barometer yang sesungguhnya banyak daripada itu. Contohnya di antara barometer yang benar-benar bisa untuk mengetes keimanan seseorang itu subuh berjamaah. Atau kalau yang tidak di sini tidak ada masjid, sholat subuh. Kalau mau mengukur keimanan kita, karena Rasulullah menjadikan itu standar. Apa kata Rasulullah SAW? Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya' wal fajr. Seberat-berat sholat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Dan memang itu berat itu. Banyak orang kena di situ. Sholat maghrib mudah orang. Gampang ya. Rata-rata orang tidak sholat, dia sholat maghrib itu paling banyak yang sholat. Iya. Iya. Kebanyakan kalau di kampung-kampung juga gitu. Sholat Maghrib aja yang kepandangan. Memang ya. Tapi kalau isya itu apa? Orang sudah capek. Dan itu jam-jam santai. Kumpul keluarga, makan-makan, datang tamu. Itu lalai udah. Sampai kalau udah lewat malam, udah malas lagi udah malam. Ngantuk, ini berat badan segala macam. Subuh juga, apalagi musim dingin kayak begini ya. Pak Ustaz di kamar mandi. Nah iya, sekali tidur kan, rupanya tiduran juga. Jadi, kalau kita betul-betul mau mengukur sejauh mana sih keimanan kita. Adapun yang tetangga tadi, hadis itu maksudnya menunjukkan bahwasanya kenapa sih? Karena tetangga itu paling mengetahui siapa kita sebenarnya. Dan yang bisa membaca diri kita itu orang lain. Itu secara akhlak aja, adab aja gitu. Akhlak, adab, dan juga
kalau kita ingin menilai seseorang itu, salah satunya kan ada kan, Umar bertanya tentang seseorang, siapa yang kenal fulan? Ada yang mengatakan saya. Apa kata Umar? Anda pernah melakukan safar dengan dia? Tidak. Tidak. Anda pernah bermuamalah uang dengan dia? Tidak. Tidak. Anda pernah bertetangga dengan dia? Tidak. Tidak. Anda belum kenal siapa dia. Jadi kalau kita ingin kenal seorang itu, salah satunya bertetangga. Pasti akan tahu kita. Kalau atau tidak bertetangga, kita pernah melakukan safar terlalu jauh. Karena safar itu akan membuka diri seseorang yang pelit, yang pemalas, yang egois, yang apa nampaknya. Kalau dalam perjalanan jauh itu. Oh, iya. Atau bermuamalah harta, akan tahu orang ini amanah atau tidak, pelit atau tidak, dan segala macam kan. Nah, di situ itu untuk mengukur. Ustaz, ada pertanyaan. Seringkali kita kalau acara daurah seperti ini merasa dengan teman-teman yang dekat dengan satu pemahaman yang sama itu bersemangat dalam agama. Tapi ketika sudah kembali ke aktivitas masing-masing itu dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin mengaku Islam tapi meninggalkan Rasul, jadi seolah-olah keimanan berturun, Melemah lagi. Nah, pertanyaan pertama, apakah hal ini wajar atau memang ini karena tutur aja karena kemalasan kita? Dan pertanyaan kedua, ada hadis yang kurang lebih artinya adalah lihatlah agama seseorang dari teman akrabnya. Teman akrabnya ini adalah teman seperti apa, Ustaz? Apakah teman yang setiap sehari-hari dia bertemu, bercengkrama, berkomunikasi, atau teman yang benar-benar hanya untuk menyampaikan masalah-masalah pribadi yang khusus atau yang seperti apa teman akrab di sini, Ustaz? Secara bahasa itu, Ustaz. Ya, jadi memang itu yang ditanyakan oleh sahabat juga, yang disampaikan oleh sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Kami ini kalau bersama engkau ya Rasulullah, tambah keimanannya kuat semangatnya. Kalau mereka sudah meninggalkan itu melemah, itu sebenarnya wajar. Oleh karena itulah dianjurkan kita sering-sering hadir di majelis ini dan sering-sering kumpul-kumpul. Kalau sahabat itu kalau lagi lemah keimanannya, mereka berkata satu sama lain, halumma nazdadu iman, halumma nu'minu sa'ah, mari kita beriman sesaat. Apa maksudnya? Maksud menambah keimanan dulu kita. Baca Al-Quran satu orang dipelajari, atau ada yang baca hadis, baca ini saling mengingatkan. Itu. Nah, itu para sahabat juga merasakan seperti itu. Ketika mereka merasakan mulai foto, mereka kumpul. Kumpul untuk apa? Buat majelis. Majelis itu seperti nasihati ilmu apa dan segala macamnya. Memang itulah kondisi keimanan kita itu bertambah dan berkurang. Maka kita katakan itu suatu hal yang wajar pertama. Dan yang tidak wajar itu ketika keimanan kita terasa melemah, kita biarkan saja. Akhirnya semakin lemah. Kalau kita sudah merasa lemah itu, kalau kita apalagi di rantau seperti di sini ya, kita sedikit hidup di tengah orang-orang kafir, maka kita tidak boleh putus komunikasi dengan kawan-kawan kita. Sebab apa? Syaitan itu, serigala itu, kalau kita lihat video-video hewan-hewan itu, kan singa misalnya, dikepungnya banteng itu kan. Dan tidak berani kalau banteng itu ramai itu, tunggunya. Nanti yang tertinggal satu, terpisah, itu yang mereka santap. Dan ada di dalam hadis dhaif seperti itu juga. Sesungguhnya syaitan itu lebih dekat kepada yang seorang. Dan karena itu maknanya sahih, tapi sanadnya dhaif. Tetapi seperti sebagaimana serigala tidak akan memakan domba kecuali yang terpisah dari rombongannya. Nah, kalau kita jarang berkomunikasi, kalau sudah mulai merasa lemah, jarang berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, itu akan semakin cepat hilangnya kita. Maka kalau kita udah merasa ini, tidak apa-apa, kawan kita atas siapa? Pak Anwar, apa kabar ini? Aduh Pak Anwar, saya sekarang merasa seperti ini. Nah, kawan kita harus nasihat itu. Oh iya, akhi, ya antum harus semangat, begini. Nah, dengan itu kan enak. Aduh, gimana kabar? Ini ya, tolonglah. Gimana caranya saya lagi ini, lagi itu. Nah, kan nggak ada salahnya kita sama-sama kawan, apalagi di rantau itu kan. Itulah dia orang-orang beriman itu satu tubuh, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini satu yang harus kita ingat. Jadi berjamaah terus dan terus tambah keimanan itu, berdoa kepada Allah untuk diteguhkan. Yang kedua tadi, agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya. Teman akrab dan teman dekat itu maksudnya teman duduk yang sering bergaul sama dia, berkumpul. Kenapa? Kalau curhat itu kan sekali-sekali cuma kan. Nggak mungkin setiap hari curhat. Ya, curhat itu kalau ada masalah. Ya. Dan biasanya teman yang diajak curhat itu adalah teman yang dia percaya, jadi dia yang akrab itu atas. Betul.
teman yang akrab tapi jarang ketemu. Salam. Itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sering kontak-kontak itu umpamanya. Bisa. Ini kan sering kontak sama teman duduk itu. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau teman duduk itu sering berkumpul itu yang pengaruhnya mengajak kita. Apa diajaknya gitu? Karena kita duduk bersama dia kan, kalau sudah akrab itu kalau dia berbuat maksiat, kita tidak tega menegurnya. Nanti tidak enak atas kawan kita. Solider kan? Tak sholat dia, ada azan, tidak enak kita terbawa kan? Itu karena teman duduk itu. Tapi kalau teman walaupun jarang-jarang ketemu kan, tidak begitu berpengaruh. Seperti itu. Jadi dia masuk di situ teman yang berpengaruh dekat sebenarnya, sering kumpul. Kecuali kalau itu sering telepon-teleponan, sering ini itu sama lah. Gitu. Jadi apa kata para ulama dahulu? As-sahibus sahib. Sahabat itu menyeret sahabat. Maksudnya Anda bersahabat dengan orang yang berilmu, mau tak mau, kalau bukan Anda yang mengajak dia menjadi bodoh misalnya, kawan Anda yang mengajak Anda jadi pandai. Tergantung siapa yang paling kuat pengaruhnya. Seperti itu. Berteman dengan orang yang kaya, bisa jadi kita dapat sedikit-sedikit kecipratan. Kasih modal. Dan seperti itu. Berteman dengan orang yang maga, ada masalah kita di backup. Ya. Berteman dengan orang yang tidak pernah sholat, lama-lama kan seperti dia juga kita, karena kita menjaga solidaritas ya, solidaritas kawan ini segala macam. Kalau kita kuat, kita yang bisa mengajak dia. Jadi itu almar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama khalil. Khalil itu kekasih artinya. Tidak mungkin kan laki-laki jadi kekasih laki-laki. Maksudnya begitu dekatnya hubungan hati mereka. Akrab kali. Biasanya kalau yang akrab itu kan sering jumpa, sering ketemu, sering kumpul, sering komunikasi, sering pergi makan sama-sama. Makan-makan itu salah satu tanda orang itu dekat. Iya, dari zaman dahulu. Karena orang biasa tidak akan mengajak orang makan kecuali teman dekat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menganjurkan jangan berteman la tusahib illa mu'min wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin. Maksudnya bersahabat, teman dekat. Dan kalau bisa jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Biasanya orang yang sering diajak makan ke rumah itu pasti teman dekat. Tak mungkin kalau jarang-jarang diajak-ajak kan. Artinya berteman dengan orang yang beriman dan bertakwa. Itu bisa juga untuk masalah tentang orang tua gitu. Ketika meninggal kan salah satu amal ibadah itu mendatangi sahabatnya gitu. Sama seperti itu kan? Apa pengertian kalau misalkan orang tua kita meninggal gitu, salah satu amalan yang mungkin kalau nggak salah seperti itu bakti kepada orang tua dengan cara mendatangi sahabat, seperti itu kan? Bukan, tetap menjaga hubungan persahabatan ayah kita dengan teman-temannya. Pengertian sahabat akrab itu sama seperti itu. Iya. Selama sahabat itu sahabat yang baik. Tapi kalau tidak baik untuk apa? Oke. Tidak apa-apa. Siapa yang kuat tidak terasa kaki ini. Aku Saya biasanya pakai alat itu. Yang masalah ini. Akhwat ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Saya tanyakan lagi deh. nggak mati kan ya? Apa? Mengenai jin, Ustaz. Jin? Iya. Dulu ada teman yang ini, apa? Iya. Kemasukan jin di Jepang. Yang kuat aja. Terus saya pengennya terasa sakit Pak Anwar. Kalau itu kan tadi belum begitu terasa sama. Ini refleksi lain. Kalau refleksi bukan. Oh bukan ya? Bukannya katanya Bukan jadi yang sakit. Oh bukan ternyata sakit. Bukan katanya kalau sakit itu pertanda malah panggil sakit. Mana nasihat yang Saya yang salah urutnya nggak rasa. Dagingnya kayak gini. Iya, nah. Sakit terus sampai pulang. Bukan salah urut, nggak mau pulang gitu. Mau main screen. Nah masalah jin ya saya. Sikman nanya. Dia kemasukan jin. Terus waktu itu apa namanya? Kan khas Durikia ya, Ustaz ya. Waktu itu saya nggak ada kenalan. Yang merukyah. Iya, Ustaz. Terus belum ada Pak Alex, belum ada Pak Rudi. Oh, Bisa dipanggil gitu. Maksudnya gitu. Bisa merupiah. Waktu itu Ustaz, Nah ini baru terasa. namanya ada teman yang dianggap sering rajin sholat itu Ustaz. Dia yang ini Mengobati. mengobati bacaan ini ayat Ustaz.
dibilang kamu kecil, masih anak kecil katanya. Kata jin itu. Kata jin itu. Terus yang membantu itu terpaksa, aku nggak tahu pakai apa, Ustaz. Tapi menurut analisa saya, nah ini mungkin kalau bukan tapak suci atau margaloyo, margaluyu, nggak tahu apa sih yang ada kan? Margaluyu. Kalau kami ada marga 9 juta, marga. Gitu, Desa marga. Tapi cuma perkiraan saya, Ustaz. Karena jadi itu, tapi itu sembuh, Ustaz. Dia bisa kasih terteriak itu apa jin sampai dia keluar minta ampun. Jadi waktu itu kan ini darurat, Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau gimana? Sebenarnya jin itu bisa aja keluar dengan oleh dukun-dukun, tetap bisa juga. Ya, karena kan kalau dukun itu ibaratnya kan jin lawan jin jadinya. Mana yang kuat, dia yang menang. Pertarungan antar jin lah kan di dunia persilatan mereka. Iya, jin sama jin. Nah, itu juga kok jadi agak kram jadinya. Ya, agak pas gini tadi agak terasa kram. Iya, sakit. Mungkin bagian saya Pegal. di pundak, daerah pundak. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan darurat kecuali akan menyebabkan orang itu mati, apa tersiksa dan segala macam. Nah, masih ada cara-cara lain untuk itu ya. Apa namanya? Kalau seandainya orang itu diobati dengan cara-cara dukun itu, biasanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jin itu memang keluar karena kalah dia. Yang kedua, jin itu keluar dengan perjanjian. Perjanjian dengan jin yang mengalahkan dia juga, bahwa dia itu keluar dengan syarat-syarat tertentu. Ini kesyirikan nanti. Dan biasanya dukun itu. Nah, itu yang sering. Dan biasanya kalau syarat itu tidak terpenuhi, dia akan balik lagi. Dan syarat itu bukan berarti sesembahan, bisa dengan lafaz-lafaz mantra itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bisa jadi jin itu keluar karena tersakiti oleh dukun itu kan lari ya. Tetapi dia tetap akan mendendam kepada orang, di suatu saat dia akan balik-balik lagi. Nah, oleh karena itu jarang orang yang berobat dengan kedukun itu sembuh total. Biasanya sering kampung-kampung lagi. Iya. Balik lagi dia. Karena jin itu belum kapok dah. Dia karena hanya takut, sebenarnya makhluk-makhluk itu hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali harus diruqyah. Tapi bisa juga kalau kita tidak bisa meruqyah, ada jin itu takut dengan jenis tanaman-tanaman tertentu, dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti namanya Kistul Hindi. Itu ada dalam Zadul Ma'ad. Kistul Hindi itu seperti kayu yang baunya menyengat. Itu kalau orang kesurupan ditaruh dekat hidung langsung bingung dia. Oh, sakit ya. Nah, biasanya itu untuk mengeluarkan jin yang mada. Jepang. Mada. Iya, bahasa Jepang terbaru. Mada itu keras kepala ya, pembangkang. Tidak mau keluar, dan biasanya kalau dia mengganggu bagian syaraf manusia. Nah, itu Kistul Hindi itu dijadikan serbuk, dicampur dengan minyak zaitun. Itu dibacakan ruqyah, diteteskan. Biasa keluar bersama bersin, dia bersin nanti keluar. Bukan kayak kemenyan itu, Ustaz. Bukan, itu bukan kemenyan. Itu ada di Indonesia jenis kayu. Tidak ada, di Arab. Di Oh, tumbuhnya di India. Tin ya. Kistul Hindi. Kistul Hindi. India kan Hindi itu ya. Tapi penamaannya seperti itu. Di Arab. Biasanya dulu saya tahu apa saya bawa. Kemudian ada lagi nama jenis tanaman Sina. Daun di Sina Makkah. Sina Maki. Yang untuk kita itu bukan. Bukan itu hina. Ini sana atau Sina. Maki. Nah, itu kalau jin itu di perut, bagian perut yang sakit diganggu jin. Ya. Nah, itu ditumbuk, kemudian dikasih air, bacaan aja Al-Fatihah atau apa, kemudian diminumkan. Itu kalau kita tidak bisa meruqyah, itu membantu. Ya mungkin kita bisanya cuma Al-Fatihah kan, tapi kalau kita bisa meruqyah, bacakan aja. Insya Allah selesai. Masalah perdukunan Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau bagi yang mereka melihat itu dosanya hampir sama dengan yang pelakunya melihat apa? Misalkan kayak kita Hadir melihat ke tempat dukun gitu. Terus beda kan kayak di TV kan suka ada semacam ya banyak lah atraksi dukunan gitu. kayak Deddy Corbuzier. Nah, seperti itu. Gimana, Ustaz? Ya memang ada. Rasulullah SAW bersabda kan, man ata arrafan au kahina. Ya, man ata arrafan au kahina faqad asyrak. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, peramal, dia telah berbuat syirik.
sekedar datang aja itu syirik. Ya, kalau dia datang dalam hadis lain, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu wa saddaqa ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang bertanya, dia percaya dia perkataan dukun itu, maka dia telah kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi ada 2 derajat, 3 malah. Datang saja, mendengar, melihat, berarti kan kita ridho dengan kemungkaran kesyirikan, itu dapat dosa. Datang, bertanya atau percaya dengan perkataan dukun, itu bisa kufur. Yang ketiga, datang kita untuk menjelaskan kebatilannya. Datang kita untuk menjelaskannya. Datang kita ke dukun itu bohong, ini tidak benar, tidak begini. Al-Quran begini. Oh, itu jihad itu. Benar, jihad. Dan dukun itu bukan sembarangan. Saya pernah dulu itu di Siak, di Kepulauan dekat Pandi katanya. Sengapit. Jadi anak itu saya rukyah. Ternyata ada jimat-jimat. Tidak bisa jimat, dia punya jimat-jimat kan. Saya panggil orang tuanya, mana jimatnya, keluarkan semua. Banyak ada jimatnya itu patung Dewi dari Cina, Dewi Cina. Sri itu orang Jawa, itu Cina Jawa kan. Jadi itu kemudian keris, kemudian teman-teman itu kerisnya dengan patung itu dibuang ke laut, yang lainnya saya makan. Besoknya datang anggota itu, datang ke rumah saya, bukan baru, datang dia minta ganti. Minta ganti itu maharnya mahal, karena mereka harus kan perjanjian. Guru kami minta ini nih, kenapa bapak tuang? Datang udah, bilang, ya karena ini bertentangan dengan agama, itu tugas dan tanggung jawab saya. Dan keluarga mereka sudah setuju. Tidak bisa, ini maharnya mahal, bapak harus ganti. Oh, kalau itu yang kalian tuntut saya tidak bisa. Nah, karena ini kewajiban saya sebagai ini menjelaskan akidah yang benar ini. Silakan bapak mau apa, tuntut segala macam, tuntut di pengadilan, buktikan, tidak ada masalah. Ribut, cuma dia ngeri juga kan, tengoknya dinding samurai, pedang, Sabgan. rumah kan. Ini apa nih pak? Wah itu Ketua Harang. mau pak dingin kan. Azan berkumandang, ayo kita sholat dulu. Oh kalau gitu kami permisi aja. Nggak mau udah pergi diajak ke masjid. Seperti itu. Dan pernah waktu itu saya merukyah, ada dukun di situ. Bukan merukyah malah. Jadi ada satu keluarga itu sudah dibodoh-bodohi oleh dukun. Satu keluarga. Jadi karena mereka sakit-sakit kan, panggil dukun. Dukun itu laki-laki perempuan sepasang. Taunya mereka tertipu. Setelah akhirnya datang orang itu, Pak, Bu, kami sudah bentengi rumah bapak ini. Sudah kami kirim orang-orang kami. Maksudnya, ya orang-orang itu jin-jinnya. Tetapi supaya ini kuat, bapak harus bayar mahar per kepala 1 juta. Di situ ada 7 orang di rumah itu, 1 juta. Nah, ada anaknya satu kuliah di Undri. Karena kan biasa orang-orang anak-anak pelajar tidak langsung percaya kan. Akhirnya mereka kalau gitu nantilah Pak Dukun ya kan, besok kami carikan uangnya dulu. Nggak ada kalau segitu. Anaknya ini cari informasi langsung, dapat dia telepon saya dari Radio Hidayah. Datang dia minta tolong Ustaz, keluarga kami kayaknya ketipu nih sama dukun. Ini kesian mak saya, ini abang-abang saya. Gimana? Terus tolong rukyah rumah saya. Ah itu nggak perlu dirukyah. Ini aja. Kapan ada dukun itu datang, panggil saya. Waktu itu malam-malam ditelepon saya. Ustaz, dukunnya datang ada di sini sedang. Iya, langsung ke sana enggak. Jadi gini saya bilang kan, mau dirukyah Pak Ustaz, kata anak muda. Enggak, gini, kita adakan pengajian tentang tauhid di rumah itu pas dukun itu datang. Oh itu, ini berat sebelah nanti. Bentar, ambil dulu alat. Jadi datang kan, waktu saya datang itu semuanya selamat, dukun itu dingin kan. Saya duduk di depan, ayo kumpul kan. Karena udah kumpul semua, dukun itu ada kumpul sama emaknya. Emaknya ini kan kagum sama dukun itu. Biasanya Gitu orang tua kan. Ayo sini, duduk gak jauh dari saya kan. Kenapa nih? Dia sih gitu kan. Langsung semulai kajian masalah tauhid. Syirik itu apa? Kerjasama dengan syaitan itu syirik. Itu dia gelisah itu. Gelisah kan, permisi bolak-balik. Akhirnya pergi ke dapur. Ke dapur tuh terus semakin semangat ya kan. Wah, bisa dukun-dukun itu kan. Datang anaknya yang perempuan, anak ibu itu ke belakang juga. Mas, kan di belakang, kenapa mas saya itu? Apa kata dia setelah itu cerita?
Di dapur tuh dia menggigil, berkeringat. Di teleponnya pasangan yang perempuan lagi. Di dapur. Dek, tolong, iya. Dek, tolong dek. Abang begini. Itu anjing datang dekat pintu tuh melolong-lolong. Anjing-anjing datang melolong. Serem. Saya terus aja kan. Terus lama kan. Dia panggil. Dek, bantu abang dek. Kan? Heran anak itu yang membuat orang itu percaya bahwa dengan akidah tauhid itu dukun-dukun itu habis. Akhirnya permisi dia pulang langsung. Bu, saya permisi dong. Kami terus kajian. Setelah itu saya jelaskan, lihat tuh orang tuh. Percaya ibu tuh. Oh, enggak percaya sama dukun. Besoknya dia minta duit lagi. Kami enggak jadi pakai dukun-dukun. Oh, udah, ini. Mas tarik aja orang-orang mas itu. Ngamuk dia tuh. Cuma masalahnya, yang namanya orang tua kan awam, susah diingatkan. Besoknya apa? Dia minta juga lagi, Pak Ustadz ruqyah aja lah biar kami tenang nih. Ruqyah tuh bagus lah, Bapak Ibu ini baca Quran sendiri. Saya bilang, Bapak Ibu ruqyah enggak sakit. Akhirnya karena mereka penasaran, kan trennya lagi ruqyah waktu itu. Mereka beli kaset ruqyah, mereka hidupkan tap, mereka letak air dalam ember di depan tap itu. Mereka minum sama-sama airnya. Jadi bid'ah pula orang itu. Ya jadi kan Ustaz meruqyah yang Medan itu Ustaz. Aku nih STM gitu. Oh iya nih. Di Al-Madinah ada. Madal jago betul. Ada tuh. Ada Ustaz. Yang waktu di Tanah Urang itu Ustaz. Oh, yang perempuan itu ya? Iya, perempuan. Rupanya dia enggak kena itu kan besoknya saya. Stres rupanya. Masalah yang Tapi tentang dia magic. sama saya kan waktu baik dia sama orang itu aja dia ini. Bersilat-silat dia kan. Siapa kau panggil? Aku ini pada karate. STM aku tidak tahu kau. Yang menyusup itu. Bukan. Ustaz, Semua. kalau ini Ustaz, kalau kita berzina misalkan, nah, terus kalau sperma laki-laki keluar duluan, anaknya kalau orgasmenya lebih duluan laki, anaknya akan perempuan karena dari Kalau di dalam hadis itu bukan dikatakan dua-dua, tetapi apabila sperma salah satunya mengalahkan lebih kuat, artinya mengalahkan. lebih kuat. Maka sperma itu ada yang kuat, ada yang lebih kuat lah. Apa namanya itu? Unggul gitu, lebih unggul yang bukan gen. orgasmenya duluan itu Nggak mesti. Walaupun dia orgasmenya duluan belum tentu sperma itu kuat. Ada jenis sperma itu yang lemah. Bahkan walaupun dia orgasmenya ada sperma itu tidak bisa sampai. Mati duluan Ustaz. Dia mati duluan karena dia tidak kuat, tidak kuat berenang. Ya kan? Bisa ada kan? Jadi yang dimaksud di situ dia kuat, unggul gennya sehingga lebih kuat daripada gen wanita. Dalam hadis itu, dalam hadis ada. Makanya kalau genetikal ya, kalau gen yang laki-laki kuat, dia mirip dia karakter laki-laki dia. Dalam hadis seperti bukan siapa yang keluar duluan disebutnya, tapi yang unggul yang lebih kuat. Apabila ghalaba itu kan menang. Kan gini, ada satu keluarga anaknya perempuan semua. Terus dia bertanya, siapa yang anak laki-laki? Ya cobalah katanya, kamu orgasmenya dari istrimu duluan katanya. Bukan itu ya? Ada orang Itu yang bukan dia dalil itu. ejakulasi dini, malah kandungan spermanya itu lemah. Ya, jadi tidak mesti itu. Di luar orgasme itu macam-macam, bisa karena ejakulasi dini, ya prematur ejakulasi kan, bisa macam-macam. Jadi tidak mesti itu. Yang dimaksud Rasulullah itu kuat dia, menang dia, jadi unggul gennya. Berarti kalau misalkan ada Mungkin dia lebih sehat, lebih apa istrinya daripada dia kan. Jadi ketika pembuahan lebih unggul itu. Udah banyak. Hah? Udah. Ini agak melenceng dikit Ustaz. Tentang banyak kita terkadang pulang gitu Ustaz. Ada kesan pengen memaksakan diri gitu Ustaz. Pengen beli rumah ke mobil. Mungkin kalau rumah bisa kontrak gitu. Kayak mobil banyak kita nggak ingin anak kita udah punya anak, udah punya keluarga, nggak ingin masuk kendaraan umum sama istri kita. Jadi kita pengen punya mobil tapi belum punya modal yang cukup gitu Ustaz. Nah sebenarnya sistem kredit di Indonesia sendiri itu gimana Ustaz? Kalau sistem kredit konvensional itu tidak syar'i. Seperti yang sekarang banyak di Indonesia, kita ngambil mobil, bayar DP sekian, nanti angsuran sekian itu. Tergantung dari udah misalnya. maksudnya Angsuran umum kan banyak. Didampingi. sumpah yang boleh tinggal. Bisa Pak Rasulullah kan kondisi seperti ini bukan darurat itu.
Jadi darurat itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram seperti itu. Jadi gini, sistem pengkreditan melalui finance itu, Iya. ya sistem pembiayaan konvensional itu, jadi pihak finance itu dia menjual sesuatu yang belum jadi milik dia, satu. Iya. Kemudian sebenarnya itu hanya muslihat untuk meminjamkan uang kepada orang itu. Kan dia tidak menjual. Iya, iya. Orang ini kan datang ke showroom. Iya. Misalnya antum showroom. Iya. Saya datang lihat cantik lah mobil nih, kan? Saya mau beli. Duit saya cuma 30 juta untuk DP. Nah, akhirnya orang showroom ini mereka biasa sudah kerjasama dengan finance itu, sudah duduk di situ itu. Iya. Nah, udah Pak, gini. Nah, orang finance itulah nanti yang membayarkan. Gitu biasanya. Jadi dia cashin dulu, Iya, yang ke dan kita showroom, terikat saudara. perjanjian dengan orang Sama finance. finance. Seolah kita pinjam uang sebenarnya. Iya, iya. Dan ada ribanya, bunganya. Iya. Oh, memang ada bunganya. Berarti sistem sekarang di Indonesia itu kita nggak bayar langsung sama dalar berarti Ustaz? Enggak. Lewat finance berarti? Iya. Sama seperti kredit KPR gitu Ustaz? Ya, sama seperti itu. Oh. Nah, akhirnya itu sebenarnya kita tuh pinjam uang sama finance. Dia bayarkan. Iya. Loh, sini loh saya bayarkan sebelikan. Kamu bayar ke saya aja, diangsur kredit. Nah, lain. Jadi bukan nyicil di daerah gitu. Iya, lain kalau kita misalnya kawan kita punya showroom, misalnya suatu saat nanti Rudi punya showroom. Amin. Ya, Showroom apa dulu? showroom sepeda. Lumayan. Sepeda motor. Alhamdulillah. Jadi saya butuh sepeda motor, Jadi aja duit kita nggak ada. protes. Datang saya, Rudi, duit saya ini cuma 5 juta, saya mau sepeda motor. Nggak apa-apa, Ustaz, diangsur saja. Harganya itu kan 20 juta, Ustaz bayar dulu 5 juta, tinggal 15 juta, angsurlah selama 2 tahun misalnya, sebulannya begini. Nggak ada bunga. Jadi tetap saja, itu saja yang 15 juta sisa itu dibagi menjadi 24 bulan, misalnya 2 tahun kan, berapa sisanya itu. Nah, kalau ada keterlambatan pun tidak boleh didenda. Tetapi bagaimana nanti dia, Ustadz nanti lama-lama tidak bayar, enggak kan biasa orang kadang ada saja seperti itu. Kan ada surat-surat masih sama kita, jaminannya dijaminkan, suratnya jangan dikasih dulu. Nanti kalau memang dia tidak sanggup, maka suruh dia jual, tapi jangan ke kita. Kalau dia tidak bisa, kita bantu menjualkan. Nanti hutangnya dibayar, berlebih kasihkan lagi ke dia, itu punya dia, hak dia. Dan kalau di finance itu akadnya, setahu saya itu akadnya itu bukan akad jual beli. Akadnya itu pinjam apa namanya? Pinjam apa? Oh, sewa. Sewa beli leasing Ustaz. Iya, sewa beli. Jadi itu baru menjadi hak kita kalau sudah lunas. Sekarang itu kita pinjam, maka enak aja dia kita kan. Oh iya benar Ustaz. Walaupun udah masuk kayak motor ya Ustaz. Udah masuk uang 10 juta pun mereka sita aja gitu. Nah, kalau dalam Islam tidak. Walaupun itu masih hutang, itu sudah jadi hak kita. Kita sudah beli. Oh, berarti belum ada riba dong ya? Iya, pinjam dipinjamkannya ke kita itu. Cuma namanya saja. Oleh karena itu dulu tahun 2000 berapa gitu di Jakarta, pernah di orang-orang finance itu karena waktu itu trennya bank syariah. Iya. Mereka langsung mau meluncurkan Finance syariah. iya, namanya pembiayaan syariah. Ini pengakuan dari mereka sendiri bahwa selama ini tidak sesuai syariah. Waktu itu FIF itu yang Iya. Yang mau Honda Ustaz. Iya. mereka sendiri koran-koran kan bahwa mereka sedang merancang sistem finance syariah. Ini pengakuan mereka bahwa selama ini tidak syariah. Ustaz, gak ada penyakitnya, kayaknya gak ada yang sakit. Ya. Cuma ada yang sakit. Ya. Terus Ustaz, kembali ke Bentar dikit lagi Bang, nyambung aja Bang. Kalau yang sakit itu sekalian langsung jernih. Enggak apa ya? Dokter kuat tadi itu. Iya. Oh, Terus umpamanya gini Ustaz, ada saya ini ngutang nih, Rudi punya showroom. Ya, Rudi bilang kalau antum mau cash 10 juta, tapi kalau mau kredit 12 juta. Gitu. Nah, itu gimana Ustaz? boleh. Dalam mazhab yang 4 dan mazhab mayoritas sahabat. Boleh. Itu boleh. Asal jangan ada bunga. Ustaz. Kayaknya taruh aja yang mengganggu, taruh aja Tapi kan sini. tetap nanti Mau ambil gitu. Konsen. berlebih itu bukan bunga yang jelas kan apa namanya berlebih itu bukan maksudnya ketika dia akad ya saya ambil yang kredit yang kredit itu kan 15 juta tapi 19 juta itu aja dibayar nggak ada lebihnya kecuali dia bilang harganya ini
10 juta dia beli 11 juta, maka ada lebihnya. Harganya kredit 15 juta, tapi dia bayar 15 juta 500. DP 500. Lain di akad, lain dibayar gitu. Kalau dari awal Kalau akad udah tetap nggak salah. kita sudah akadkan ini, kalau kita cashkan 10 juta, tapi kalau kita kredit Ini salah satu akadnya. 12 juta, berarti kalau dari awal akad itu sudah kita jelaskan, mereka pilih yang kredit, berarti insya Allah nggak Ya, masalah. itu namanya bayi taksib di dalam Islam yang dibolehkan. Berarti bukan dua akad. Bukan, karena kan belum akad lagi. Iya. Akadnya ketika sudah oke. Sudah milih yang mana? Nah, itu baru akad. Dua kan nggak boleh. Dua akad boleh. Jadi Syekh Nusaimin mencontohkan gini. Ini loh barang ini, kalau kredit kamu beli 15 juta, kalau cash 10 juta. Oke, saya beli diambilnya, belum ada kesepakatan yang mana dipilihnya. Itu dua harga itu. Ya, satu jual beli dua harga. Tapi kalau dia saya beli ini kredit aja lah kalau gitu. Dia akad sepakat berarti kan satu itu cuma. Akadnya terjadi pada satu harga. Ya, itu dia. Ya. Dalam prosesnya berubah nggak boleh ya? Bagaimana proses berubahnya? Udah bayar, ternyata mau langsung beli semuanya, ada uang gitu. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bisa saja kita kredit setahun, ada uangnya kita lunasi bagus lah. Ya, tidak ada masalah. Tapi tetap harganya sama kan gitu. Tidak ada masalah. Jadi yang terjerat riba itu, terjerat hukum riba itu yang pinjam juga sama Ustaz. Kan dalam hadis disebutkan akiluhu wa mukiluhu wa syahidaihi wa katibuhu. Orang yang memberi riba, orang yang memakan riba, saksinya dan juru tulisnya kena. Apa nggak berlaku hukum dalam keadaan kepeperingan seperti makan babi juga kan? Sebenarnya. Yang makan babi itu kalau tidak ada lagi yang dimakan mati dia. Itu dia kepepet makan babi. Kalau ini juga misalkan ya. Masa mati dia kalau tidak naik Nggak mati sih, cuman Memaksakan solusinya cuman bisa pinjam uang rentenir. Solusi apa gitu? Uang. Enggak dok, mati dia enggak gitu. Enggak. Ya enggak darurat dok. Ya. Dibolehkan makan babi itu kalau dia enggak makan itu mati dia. Berarti ini darurat hanya untuk makanan ya? Bukan. Misalnya kondisinya. Antum kalau enggak minjam di situ mati antum. Enggak bisa ada cara lain lagi. Untuk berobat misalnya ya. Untuk berobat, enggak ada cara lain lagi. Kalau enggak itu mati antum gitu. Kalau enggak pakai itu. Itu darurat itu. Terus Gitu. setelah Sekarang misalnya kan seperti itu. Kita mau bikin rumah, enggak ada, atau bikin modal. Mau usaha enggak ada lagi. Katakan darurat Ustaz, saya pinjam kemana-mana, kawan-kawan enggak ada, terpaksa ini. Siapa yang memaksa antum modalnya harus segitu? Kan bisa aja Siapa juga mau usaha itu? Iya. Enggak, dia mau buka usaha toko besar, enggak punya dana, terpaksa. Buat aja jual nasi di pinggir jalan, kan bisa. Sebenarnya Iya. halal. Cukup kan? Kan gitu maksud siapa yang maksanya segitu? Gengsi Ustaz. Inilah yang dikatakan darurat itu mana kan gitu. Itu belum dikatakan darurat. Karena kita sebenarnya tanpa itu pun kita masih bisa hidup. ya bisa cuman ya gini-gini. Gini-gini gimana Pak? Kan ada kawan-kawan itu kan bilang gitu. Ya, kalau enggak gitu, kalau enggak gitu, kita punya rumah lah gitu. Kontrakan masih banyak. Rumah, siapa sih yang mau kita di rumah itu kita mau rumah. Sahabat juga, nafsu juga. Dan pada kenyataannya, subhanallah, saya lihat ikhwan yang ada ikhwan itu yang berbiasa itu saya kagum dengan penjelasan itu. Jadi dulu dia kan pemadam kebakaran, itu diolok-olok terus karena dia bikin buatnya. Di pemadam kebakaran nggak boleh, karena itu bisa memicu api. Lo kok bisa ya? Kata bosnya gitu, pemadamnya kan. Kamu pemadam kebakaran kok berjenggot, jenggotnya bakal kenapa? Itu bisa memicu api. Kenapa? Nanti api langsung zuk. Mungkin itu api asmara. Jadi dia dikumpulkan terus, dipanggil. Kalau lagi baris kan apel, kamu, Fred. Oh ini lihat nih. Sampai di Radio Hidayah, orang itu bertanya pas kajian saya kan, Ustaz, kami dari pemadam kebakaran baru. Gini, kalau ada orang begini, oh ini pasti si Anu. Komandannya mah. Akhirnya ikhwan itu nggak kuat kan, nekat dia mau nikah pada hal itu. Jadi dia waktu itu Ustaz gimana Ustaz? Saya kalau berhenti saya mau nikah nih, ayah ini aja nikah dulu, setelah itu kalau mau berhenti juga berhenti kerja. Padahal dia punya gaji gitu. Setelah nikah seminggu setelah nikah berhenti dia. Apa dia kerja lagi? Jadi akhirnya ada terkumpul duit dia sedikit kan. Dia punya sepeda motor, dia buat gerobak box kaca,
setiap hari dia pergi ke pasar beli buah. Dia jual buah dipotongnya, Jika kasih mulai itu kemana-mana. jika Subhanallah, sekarang udah 2 anaknya. Sekarang nanti dia buat ini lagi, ayam percikan itu di kaki 5 lomba itu. Ini dia senang menjalankan dua luar biasa. Saya bilang ini saya kagum benar. Entah saya sanggup. Kan terpikir seperti itu. Tapi luar biasa dia sabar ulet. Dia tak malu itu. Dari dia gabah tuh pakai semua pemadam kebakaran kan. Sekarang jual pakai gerobak gitu sudah motokan pergi ke sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Nah, tanya Ustaz terkait dengan ini tentang kegiatan ekonomi ini menarik. Kalau menurut Ustaz, sebenarnya bagi yang misalnya belum dapat kerjaan nih, lebih baik membuka bisnis gitu atau kerja di orang, kerja di kantor gitu. Karena kan kayak Nabi sendiri kan beliau dagang ya Ustaz, Iya. bisnis gitu. Beliau dagang tapi tidak semua sahabat dagang, juga ada yang jadi pegawai. Ada yang, jadi itu kembali kepada kemampuan orang itu. Nggak semua orang bisa mendiri. Saya terus terang saya nggak bisa bisnis. Berapa kali saya coba gagal terus. Akhirnya saya punya modal suruh orang jalankan. Alhamdulillah jalan. Kita jadi bos saja gitu. Tapi modal sedikit. Bakatnya bos mungkin. Amin. Saya coba apaan? Kenapa? Karena saya orangnya nggak tegaan. Jual baju kan, nggak tega. Ini mahal kan? Ya udah ambil. Dia kamu kan mana? Untungnya nggak ada. Barang habis, untungnya nggak ada. Nggak tega. Tapi banyak pelanggan, Ustaz. Iya, cuma ada untung. Kayak Abu Zar. Akhirnya udahlah, suruh kawan jalankan. Oh, jalankan aja lah. Oh ya, Ustaz, tadi kembali ke sini. Balik ke sini. Saudara kita. Bukan kemarin ke laptop. Jadi orang yang misalnya mati karena gara-gara gangguan itu kita tidak tabrakan atau tidak mana kan. Itu apa bisa dikategorikan mati yang orang yang mati karena sejarah? Orang yang sakit matinya itu insya Allah ada beberapa jenis. Kalau dia karena itu tenggelam dia makan sebenarnya kalau dia tidak sadar itu insya Allah ada. Bahkan orang yang sakit parah sabar dia mati insya Allah. Tapi kalau gangguan gara-gara gangguan Iya kan ada sahabat wanita itu. Sahabat wanita itu yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang sering kesurupan. ya sudah. Tolong doakan kepada Allah supaya saya sembuh. Apa kata Rasulullah? Oh, Pak, kesurupan apa yang sakitnya? Epilepsi. Nggak ada dibilang epilepsi di situ. Oh, orang aja salah terjemahkan disebut di situ innani usra. Usra itu tuh seperti orang kemasukan setan kesurupan. Bukankah orang yang kesurupan itu yang imannya lemah? Nggak mesti. Rasulullah aja pernah kena sihir loh. Masa kita katakan imannya lemah? Rasulullah pernah kena sihir. Ya, apa? Sihir itu kan pakai jin. Jadi seolah Rasulullah terbayang sudah melakukan sesuatu dengan keluarganya, istrinya pernah tidak. Sampai seperti itu pengaruhnya. Kesurupan di situ. Jadi orang itu kesurupan. Itu kesurupan itu bahasa Arabnya salah. Dalam hadis lafaznya itu juga. Kalau ada orang terjemahkan epilepsi dari mana? Ya, Loh, berarti kesurupan itu nggak ada hubungannya dengan keimanan, kepercayaan pada Allah. tapi tidak mutlak. Tidak harus itu saja mendidik. Ya, ada. Ya ada orang yang beriman juga kena gangguan jin ada juga. Nah, jadi dia datang apa kata Rasulullah? Insobir kalau kamu sabar terhadap penyakit ini, kamu dapat surga. Jadi dibuat pilihan. Kalau saya doakan kepada Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu ingin bersabar terhadap penyakit itu kamu masuk surga. Kalau sembuh belum tentu masuk surga kan gitu artinya. Karena kalau dia sabar terhadap penyakit itu kan pahalanya semakin banyak. Apa pilihan dia? Kalau begitu ya Rasulullah saya akan bersabar. Tapi satu tolong doakan kepada Allah kalau saya lagi kambuh kesurupan, doakan agar saya tetap tertutup. Ya namanya tidak sadar kan, dia takut tersingkap auratnya. Didoakan oleh Rasulullah. Nah, dijamin dia masuk surga. Ada juga datang ibu-ibu anaknya kesurupan kan, datang kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah tepuk punggungnya sambil berkata, "Ukhruj ya aduwallah." Keluar wahai Rasulullah, sembuh. Keluar setan itu. Itu bisa diamalkan amalan itu. Jin itu takut pada orang yang bertakwa. Nah, ya seperti itu kecil kamu nanti kata dia kan. Tepuk kan. si bayi Itu Rasulullah kan maksudnya. Kemarin Itu kan Jadi cerita ini. tidak boleh ditanya. Jadi memang tidak semua, maksudnya memang semua orang bisa meruqyah. Tetapi tidak semua orang yang
cocok untuk itu. Kenapa? Ada orang-orang yang memang punya syakhsiyah, kepribadian kuat, berwibawa, sehingga jin itu takut sama dia. Sama kayak manusia juga berarti Ustaz. Iya. Sama seperti itu. Di Madinah itu ada anak Suriname kesurupan. Orang Jawa. Suriname itu kan dari dulu Jawa. Saya sekelas orang Suriname namanya Ngabdur Rahman. Dia tulisnya gitu. Bahasanya bahasa Jawa. Tinggalnya di Suriname sana. Dulu nggak tahu dia Jawa itu di mana, Indonesia di mana. Nggak tahu dia. Kan bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa. Piye kabarnya? Namanya Iya, Suriname. iya. Pakai wayang pakai di situ. Nah, ditulis itu kan namanya di absen Ngabdur Rahman, ngap tulisannya. Jadi ada anak Suriname itu tulisan. Jinnya bahasa Jawa pula. Itu yang merupakan waktu minta tolong tuh Syekh ya. Syekh Mus'ab namanya. Itu dia nggak bisa. Masa nggak bisa itu? Pikirnya jauh-jauh aja. Dan terus akhirnya mengukir mahasiswa. Ya, alhamdulillah 1 tahun prosesnya. Sampai lumpuh dia itu. Yang kesurupan itu. Iya. Lumpuh dia. Dan alhamdulillah setelah tahun sembuh. Merukiah terus. Jadi prosesnya macam-macam. Jadi bukan berarti mentang-mentang dia berilmu bisa merukiah. Jadi kenapa? Mungkin dia berilmu tapi dia kurang kuat kepribadiannya kan. Ada orang-orang yang biasa asal bacaan Qurannya bagus, dia terjaga dari maksiat, malah dia bisa mengintimidasi jin itu. Kau keluar atau tidak? Wajar kau, kan? Maksudnya dengan Al-Quran. Takut dia. Ada orang baca Quran tuh kan, tidak betul meruqyah. Ketawa aja dulu kan, bacaan kau salah. Dari Muslim. Jadi Muslim ya, tahu dia baca Quran. Oh, jin muslim juga bisa masuk ke mana? Karena ada manusia yang jahat kan juga ada yang Islam. Islam yang jahat kan ada juga. Kadang penyebab masuk jin itu dia terganggu. Orang kan tidak tahu, terganggu tempat tinggal dia, tersakiti. Atau suka dia jatuh cinta, misalnya sama Pak Anwar. Jin Jepanglan. Bisa kan? Yuko. Dirasanya kan? Yuki namanya. Itu Rasulullah pernah mencekik jin. Ya. Itu memang postur tubuhnya kecil sih gitu, secara johir. Memang kalau dicekik itu kecil ya. Kalau besar juga bisa dicekik kok. Wah, itu kayaknya perbedaan kecil ya. Dari mana kecil? Orang yang kecekik, kan pernah kiri kan cekiknya. Ya sama seperti misalnya saya cekik ini bisa enggak nih? Orang yang lebih tinggi. Yalah kalau gede misalkan kan. Rasulullah bukan begini, mengulurkan tangannya ke depan. Itu nggak digambarkan berapa tingginya. Ifrit itu. Ifrit itu termasuk bangsa jin yang paling kuat, perkasa. Jadi Ustaz, Ifrit itu Nama kaum, nama- kaum juga Ustaz. Nama jin. Bukan satu orang Ustaz. Jadi bangsa jin Ifrit itu terkenal perkasa. Jadi di zaman Nabi Sulaiman kan di surat An-Naml itu, waktu Nabi Sulaiman ingin memindahkan Arsy Balqis itu dari Yaman ke negeri dia, apa kata Ifrit itu? Qala Ifritu minal jin, ana atihi min qabli an taquma min maqami. Hai Raja Sulaiman, saya akan bisa memindahkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk dari singgasana. Tapi ternyata manusia lebih hebat lagi ilmunya. Nah, setelah itu waqala ladzi dan berkata orang yang Allah berikan ilmu pada dia. Nah, apa kata dia? Ana atihi min qabli an yartadda tarfu. Biar saya kan, saya pindahkan sebelum berkedip matamu. Belum berkedip mata Nabi Sulaiman lagi muncul langsung. Pakai ilmu apa? Tidak, dia berdoa kepada Allah. Itu bisa dikatakan mujizat enggak apa Kemujizat untuk Nabi. karomah. Karomah. Dia berdoa kepada Allah. Nah, ya Allah yang pindahkan dengan kekuasaannya kan. Kalau jin memang dia yang ngangkat, makanya tidak bisa secepat itu. Jin itu nggak bisa terbang misalnya. Oh ya Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz. Ya. Eh, Dan meruqyah itu, bentar. Ya, justru ada orang meruqyah. Meruqyah itu tidak ada sunnah mengajarkan harus banyak berdialog dengan jin. Tugas kita hanya membantu saudara kita muslim yang kesurupan ini dan suruh jinnya keluar. Tidak ada siapa nama kamu, dari mana asal kamu, laki-laki perempuan, berapa jumlah kamu di dalam. Karena kita tidak bisa percaya sama dia. Jadi ada tukang-tukang ruqyah itu bangga dia kan, oh hebat 1000 jin keluar dari situ. Dari mana dia tahu 1000? Bisa ini jin itu aja ngaku-ngaku kan. Pura-pura keluar dia, di ruqyah muncul lagi. Hah, siapa kamu? Saya yang lain lagi. Berapa sih kamu di dalam? Kami 1001 di dalam. Dan nambah satu Ustaz. Padahal dia juga. Gitu. Dia kena bohong gitu banyak. Ketawa jadi.
Makanya kalau ada peruqyah kayak begitu, itu tidak berilmu dari ruqyahnya. Udah keluar, kamu telah zolim, keluar atau tidak? Kalau tidak, saya akan bacakan Al-Quran. Itu aja, keluar. Nakdir aja sampai mati. Kalau dia tidak mau, seperti itu nggak ada. Mau apa? Ini apa? Agama kamu apa? Ini apa? Itu. Itu malah dengan itu tipu daya jin, tahu dia akhirnya orang ini bisa saya permainkan. Besok masuk lagi tempat lain misalnya. Apa nggak ada, pokoknya keluar itu aja. Tugas kita kan cuma membantu saudara kita itu. Jin ifrit itu kalau dulu ya, setelah masa kecil orang kampung itu bilang ada api terbang gitu kan. Oh itu jin ifrit kata orang itu. Enggak mesti itu. Jinnya yang dibantu, yang dukun-dukun pakai itu kan banyak jenis jin, tidak mesti ifrit. Ifrit itu yang dia yang orang-orang pelaku syirik besar juga dia mau ini kan. Ada pertanyaan Ustaz. Fadhol. Sebenarnya ini dari Ikhwan dari Ahsan TV menanyakan, Ustadz, apakah boleh jika seseorang yang telah menador, lantas ia nador lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian ia istikharah untuk pilih yang mana yang cocok? Syukron. Nazar untuk kedua kali itu dia itu juga perempuan itu juga. Yang lain. Yang lain. Dua perempuan berarti Ustaz. Ya. Abu Nazar. Jadi ini banyak kesalahan para pemuda-pemuda Muslim ketika nazar itu. Sebenarnya dalam syariat Islam itu para ulama seperti Syekh Al-Albani dan syekh lain itu menjelaskan nazar itu baru boleh. Kecuali nazar dari jauh ya, diam-diam. Nazar itu baru boleh kalau kita sudah ingin dan suka sama dia. Baru boleh nazar itu kalau betul kita ingin menikahi dia baru nazar. Jadi bukan begitu. Nazar sana, nazar sini, tidak jadi-jadi. Jadi kita misalnya ada siapa, akhwatnya ini, cari dulu data deh, bagaimana dia orangnya, bagaimana. Sudah ada kecenderungan kita, ya kayaknya ini cocok sama saya. Baru nazar. Nazar itu tujuannya untuk semakin memperkuat keinginan kita. Nah itu Rasulullah. Lihat, supaya sesungguhnya dengan nazar itu lebih menguatkan cinta. Nah, kesalahan para pemuda sekarang, dia belum kenal, belum apa, langsung pergi nazar aja. Setelah itu nanti tidak cocok. Belum lagi soal nazar pula sana sini. Akhirnya mempermainkan akhwat jadinya. Ya, kan banyak seperti itu. Jadi jelas dulu ini memang betul mau enggak. Dia suka enggak baru nazar. Nah, kalau itu memang tidak, putuskan dulu tidak, baru nazar yang lain. Tidak boleh dua-duanya bareng itu. Masa dua bareng. Habis itu bingung sendiri, Ustaz. Bingung sendiri. Saya pernah marah itu kan. Dan nazar itu kalau nazar datang bertemu itu harus ada mahram. Kecuali kalau nazar lihat di jalan aja dari jauh dan lain. Ya. Oh itu dia. Oh itu untuk mengenal kawan Tuhan sebelum lalu harus kenal dulu. Pada siapa kenal dulu. Kenal itu kan mencari Ya identitas dia ya. Rupanya Itu termasuk kanan, bentuk tubuhnya wajahnya begini. Ya boleh tanyakan kepada orang yang tahu. Jerawatnya segala macam. Iya, sumbing atau tidak. Anwar. Ya. Mau nazar siapa? Ada deh. Itu nanti disiarkan loh. Disiarkan Indonesia masuk Indonesia nih. Alfan pulang katanya. Pulang. Masuk TV logo. Nanti ya, itu. Jadi, kemudian yang kedua saya jelaskan juga, istikharah itu bukan untuk memilih di antara dua perkara. Ini banyak juga kesalahpahaman kaum muslimin dalam memahami istikharah. Istikharah itu artinya meminta kebaikan dari apa yang akan kita lakukan. Jadi, Pak Anam, istikharah itu kapan? Ketika kita sudah menetapkan pilihan. Bukan sebelumnya. Iya. Udah mantap belum? Udah mantap. Jadi artinya kita sudah mantap, ini akan saya lakukan. Istikharah tujuannya minta kepada Allah kebaikan dari itu. Kalau memang ini baik untuk saya, mudahkan. Kalau tidak baik, jauhkan. Itu sebenarnya bukan mana yang baik. Akhirnya kan setelah istikharah di antara dua masih bingung juga. Gimana kalau tidak ada, kalau udah istikharah ada tanda-tanda enggak Ustaz? Bukan itu. Bahkan kata para sahabat, allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istikharah fi kulli syai' kama allamana suratan min al-Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, istikharah dalam segala hal. Seperti beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Antum mau pulang nanti ke Tokyo, istikharah dulu, tak apa. Sebelum berangkat, sholat sunat, doa. Setelah itu, istikharah, tidak masalah. Jadi dalam segala hal.
Nah, kalau untuk memilih aja itu keliru. Istikharah itu artinya meminta kebaikan. Kan doanya baca itu, ya Allah, kalau perkara ini baik bagi saya, diri saya dan akhirat saya, maka mudahkanlah. Bukan, ya Allah, saya ada 2 perkara ini, mana sih yang baik? Kan tak gitu doanya. Ya, jadi mudah-mudahan itu ikhwan fillah. Dan saya nasihatkan untuk masalah nazar tadi, hati-hati. Jangan akhirnya mempermainkan akhwat-akhwat. Dan kalau sudah nazar batal, jangan menyebarkan aib atau apapun tentang akhwat itu. Itu amanah. Itu cerita. Kenapa terjadi? Oh, dia gini. Ganggu ini. Itu amanah. Nggak boleh. Ya. Allah. Silakan. Mau nazar juga? Enggak. Minta dicarikan nazar. Memang nazar untuk orang tua. Ya. Menyinggung Pak Anwar. Nazar itu akhi, Rasulullah katakan, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda. Salah. Masalah apa gaji sama uang sekolah kan biasanya masuk lewat bank. Jadi bank itu bank Jepang yang ada bunganya, jadi terpaksa pakai. Itu gimana, Dok? Ya, enggak apa-apa kan itu karena sekarang ini fasilitas untuk pengiriman uang, apalagi di sini memang pakai itu. Ambil yang hak kita saja. Tidak disedekahin ke Indonesia. Kalau riba boleh disedekahin. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang halal-halal yang baik-baik. Boleh diambil kan bunganya itu. Kata sebagian ulama, hukum asalnya kan itu haram. Ambil duit kita saja. Misalnya beasiswa kita 10 juta, ada bunganya 10 juta aja ambil. Kalau kita mau ambil juga bunganya, boleh, tetapi nanti gunakan untuk kepentingan sosial yang dihinakan. Apa maksudnya? Buat jalan, memperbaiki jalan, got, WC umum, apa segala macam. Bukan untuk dimakan. Nah, kirimkan ke Indonesia untuk itu. Tapi Anda tidak dapat pahala. Karena duitnya duit haram kan? Cuma Anda dapat nama. Jalan Sianu bentar namanya. Jalan ngecor jalan sangat. Ya, ngecor jalan. Jalan Faisal. Nah, kita bantu. Tidak apa-apa. Ya? Tidak apa-apa, misalnya antum punya lebih, Ustaz, kan ada 2 riba, kita salurkan nanti di jalan, di Pekanbaru kan banyak masih jalan bolong-bolong. Masjid nggak boleh, Ustaz? Tidak boleh, itu untuk fasilitas ibadah. Sedangkan orang Quraisy yang kafir aja dulu, ketika Ka'bah runtuh, mereka mensyaratkan untuk membangun Ka'bah itu harus dari duit yang halal. Tidak boleh ada riba dan segala macam. Makanya Hijr Ismail itu keluar. Sebenarnya Hijr Ismail itu kan masuk dalam Ka'bah. Tapi waktu itu dana mereka kurang. Jadi kecil. Memang kebiasaan ngikut apa kayak bungku apa mirip-mirip sholat itu kan. Itu dilakukan sesama manusia boleh nggak? Kayak Gimana? Kayak di Jepang ini misalkan bungku itu sama kalau misalkan ada karate itu malah Oh, di Iya, karate. Aikido juga sujud dia kan. Itu nggak boleh. Haram sujud, ruku hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasan menyerupai ruku itu seperti apa, Ustaz? Ruku ya seperti itu, ruku kan. Yang sempurna seperti ini, Ustaz. Iya. Kalau orang Jepang sangat hormat bisa sampai seperti ini. Iya. Tapi kalau biasa tuh cuma segini aja, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? 15 derajat, 30 derajat. Cuma segini aja gitu atau Kalau sekedar mengganggu apa gitu tidak masalah. Tapi sebenarnya ya, akhi, Rasulullah SAW melarang kita meniru ucapan salam orang-orang kafir. Jadi Rasulullah melarang mengucapkan salam dengan tangan, dengan anggukan kepala, kecuali kalau jauh atau orang itu tidak mengerti maksud kita. Itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, kalau orang itu memang tidak mengerti, boleh kan, boleh semua. Membalas dia kan, tapi jangan sampai membungkuk. Ya, jangan sampai membungkuk. Itu ngangguk dia, ngangguk juga kita tidak ada masalah. Kan tidak sampai ruku. Salamnya gimana dong, Pak Ustaz? Salam biasa. Tidak ada masalah. Kalau salam jabat tangan biasa. Kalau umpamanya untuk ucapan salam sehari-hari Ustaz, gimana Ustaz? Biar mereka dulu berdoa. Oh, konnichiwa gitu segala macam. Tidak masalah, itu kan bukan apa namanya, bukan tidak doa yang Sosial. Oh, yang maksudnya mereka duluan itu salam yang berupa doa ya, Ustaz? sama yang lainnya juga ucapan-ucapan Kayak selamat siang, selamat anu itu juga jangan mendahului ya. ya, selamat pagi, biar aja mereka dulu. Setelah itu kita balas. Silakan. Nangkap apa? Burung. Mau nanya Ustaz, ini kalau misalnya jam kerja itu kan 8 jam. Terus kita pakai cuma 4 jam. 4 jam lagi istirahat. Terus kita kan kerja pakai target Ustaz. Misalnya 5.000 gitu dicetak. Dalam 4 jam itu kita berhasil cetak 5.000. 4 jamnya itu kita istirahat boleh. Kalau diizinkan oleh perusahaan nggak masalah. Ini nggak tahu orang perusahaan. Hah? Kalau orang perusahaan nggak tahu ini. Ya kita izin lah sama perusahaan. Karena itu kita jam wajib kerja masih kan. Mm-mm. Artinya kita itu kan sudah terikat perjanjian
kita digaji dengan kerja dari jam sekian sampai jam jam sekian. sekian. Berarti dalam satu hari dia mengasih target, misalnya dia kasih target kamu satu hari ini cetak 5.000, tapi kita kerjakan dalam 4 jam. Tidak langsung kram. Hah? Kira Kita kerjakan hanya setengah dalam hari udah selesai. Iya, setengah hari sudah selesai. Makanya tanyakan ke atasan. Lebih baik seperti itu. Jadi halal yang kita makan. Kalau umpamanya mereka izinkan Ustaz, kita Tidak kasih waktu 8 jam, nanti ada waktu-waktu sholat kita Ustaz. Seperti asar gitu Ustaz. Umpamanya agak molor dikit, asarnya setengah jam gitu. Kalau diluruskan. Setengah jam gitu Ustaz. Dalam waktu itu, tapi mereka mengizinkan gitu Ustaz. Hah? Tapi mereka mengizinkan, malah mereka bilang ya udah kamu sholat aja pakai waktu kerja. Jangan salah kalau itu kan udah diizinkan perusahaan. Kan itu tergantung ke perjanjian kita dengan perusahaan. Kalau dia udah izinkan nggak masalah. Nggak, kadang-kadang begini Ustaz, kondisi begini. Karena mungkin orang ini dia pintar. Jadi dalam waktu 5-4 jam bisa Iya, menghasilkan saya paham. Dia udah selesai sama dia. Cuma perusahaan tuh ridho nggak dia meninggalkan jamnya itu? Kan itu, semuanya kan tergantung itu. Al-mu'min ala syartihi, muslim itu tetap akan mematuhi perjanjian dia. Dan sekarang tanya sama atasan kita, saya udah selesai kerja nih bos. Udah habis nih, 5.000 udah tercapai target. Sekarang saya udah kosong, boleh nggak saya pulang? Boleh nggak ini? Ya udah, penting kamu kerja kamu asal udah selesai 5.000 itu 1 jam selesai pergilah. Kalau udah itu kan tadi aman kita. Itu Ustaz kayaknya kayak gitu Ustaz. Kalau bisa setengah hari 5.000 berarti kamu 10.000 Ustaz. Kan berarti dia tidak rela kan? Nah, Nah, kalau dia tidak rela berarti dia tidak ingin kita meninggalkan jam kerja. Berarti Karena jangan sudah jelas. diselesaikan. boleh Jangan melalaikan. diselesaikan Kalau 4 jam. gitu berarti. 5.000 aja sampai pagi, sampai sore. Nah, apa yang penting jam target kita kan dia pokoknya yang penting 1 hari 5.000. Ya, Jadi, 1 hari. Tapi ya. dia setengah hari bisa menyelesaikan target itu. Ya udah selesai, targetnya selesai tapi jam kerja belum berakhir. Ah, mantap lah dia itu. Ya. kita ini Ustaz, jam kerja emang kita nggak pulang Ustaz, tapi tetap di tempat kerja gitu Ustaz. Gimana? Nongkrong. Duduk gitu istirahat. Tapi nggak pulang tapi tidur. Tidur. Soalnya tadi kan kita Karena memang tidak ada pekerjaan lagi kan? Iya. Tidak masalah tapi kita tidak meninggalkan. tidak meninggalkan tempat kerja Ustaz. Cuman tadi kan soalnya itu sebenarnya ada jam istirahat, tapi kita hajar terus 4 jam biar selesai gitu. Ya namanya tidak ada pekerjaan lagi ngapain duduk-duduk juga ke situ. Tapi kita tidak meninggalkan Tidak pekerjaan. meninggalkan tempat pekerjaan. Iya, artinya kita masih di situ. Iya, masih di situ. Kalau absen pun kita ada di situ kan? Iya. Ya, kita pekerjaan kita sudah selesai. Tapi kalau kita tinggalkan, kan tadi itu. Kalau kamu bisa sekian, kerjakan yang lebih dong, gitu. Jangan pergi aja. Tapi sebenarnya kalau kita sudah selesai istirahat itu kan tidak dimasalahkannya. Dimasalahkannya enggak? Kalau ada mungkin dimasalahkan Ustaz. Kenapa kamu duduk-duduk aja? Kenapa gitu? kamu duduk nggak cetak aja terus gitu kan? Kan kamu udah bilang udah selesai gitu. Nah, itu. Udah selesai paling pasti lah cetak lebih banyak kan lebih bagus katanya. Kalau lebih bagus. semakin lama kerja semakin banyak cetak gitu. Ya, kalau mau mengerjakan lagi silakan, tapi kita sesuai dengan syarat pertama. Syarat kita kan kesepakatan 1 hari 8 jam kerja kita mencetak 5.000. Iya. Itu yang wajib kita lakukan. Dan dia pun tidak boleh memaksa kita. Kamu udah selesai 5.000, tambah dong. Loh, kesepakatan pertama kan sudah ada. Nah, sebagaimana kita amanah menjaga perjanjiannya juga harus punya komitmen. Kalau tidak dia memperbudak kita. Zalim namanya itu. Membebani, seorang melebihi. Ada dari Ahad. Bisa 5.000, tambah 10.000. Kalau 10.000 tambah enggak gajinya dia? Enggak boleh dia di situ. Kalau dia mau memaksa kita nambah lagi jadi 10.000, dia harus nambah gaji. Setengah jam lagi. Ya Ustaz, Enggak ada akhwat bertanya? belum. Pertanyaan dari saya Ustaz, kebanyakan dari ya kita saya mendengar dari teman-teman kasus saya maupun yang sudah bekerja atau mahasiswa di sini itu dan juga ini salah satu rayuan dari sekelompok jamaah yang di sini Ustaz, bahwa untuk marilah kita nikahi perempuan Jepang atau pria Jepang untuk menyebarkan Islam ini Ustaz. Jadi jadi kita niatnya untuk mengislamkan mereka Ustaz. Jadi mereka dengan cara menikahi mereka. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Jadi nggak ada. Kita itu berdakwah mengajak orang Nasrani itu harus orang yang berilmu, ya kan? Artinya apa? Jangan nanti nikahilah untuk mengajak mereka masuk Islam. Rupanya dia pula yang mengikut orang Jepang tuh akhirnya. Ya, malah jadi kufur pula nanti, jauh dari agama Allah. Itu dakwah yang tidak benar itu. Ya, dakwah yang tidak benar. Orang itu akhirnya masuk Islam hanya karena ingin menikah saja. Dakwahi dia dulu masuk Islam dia, betul-betul Islamnya nikah salah. Siapa yang menjamin dia Islam di tempat?
Ya, malah itu bisa akhirnya merusak wanita-wanita muslimah. Kenapa? Karena anak kan ikut suami biasanya, ikut laki-laki. Sering kalau di Indonesia kan gitu tuh. Masuk Islam dia orang Buddha, orang Cina itu karena ingin menikah. Karena itu dia cuek aja, akhirnya balik juga ke agamanya lagi, dibawanya anaknya lagi. Jadi itu tidak benar soal dakwah seperti itu. Kewajiban kita itu berdakwah kepada dia, menyampaikan Islam, bukan menikahi. Berdakwah itu bukan dengan menikah aja, ya. Ini nggak benar kalau ada dakwah. Itu dakwah orang-orang yang tidak berilmu. Rasulullah mana waktu itu? Kalian nikah dengan orang-orang ini supaya mereka masuk Islam. Tidak. Rasulullah kan Al-Quran bahkan mengatakan wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah walau ajabat. Ya, seorang mukminah yang budak, jelek, waktu dia beriman ya, lebih baik daripada musyrikah yang jauh. Menarik, kaya. Iya, udah setengah 11. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu benar, itu malah menyesatkan itu. Yang berdakwah itu orang yang berilmu. Kalau ada mengatakan itu kan salah satu cara untuk berdakwah. Iya, tapi harus ada ilmu. Dia menikahi itu supaya itu masuk Islam. Bisa dia mengajarkan Islam kepada dia. Siap dia untuk membimbing itu. Kan itu. Karena kalau dia tidak siap, dia akan dibimbing oleh orang Jepang itu nanti. Malah-malah bisa jadi kafir nanti akhirnya. Tenggelam dalam kehidupan dunianya. Kalau dia memang sanggup mempertahankan agamanya, bisa dia akan bisa mengajak insya Allah. Silakan. Tapi kalau perempuan saya katakan, jadi ada ini murid dekat Ali bin Abi Thalib. Jadi minta izin, dia ingin pergi ke markas Khawarij, ingin mendakwahi mereka di Haruriyah itu, kampung Haruriyah itu. Nah, salah seorang dai Khawarij itu perempuan, sepupu dia, pintar, cerdas. Pergilah dari situ berdebat dengan perempuan itu. Akhirnya menikah dia dengan perempuan itu, jadi Khawarij dia. Bahkan ketika Ali dibunuh, radhiyallahu anhu Khawarij dipujinya pembunuh Ali. Murid Ali ingin berdakwah pada orang itu nikah dengan perempuan Khawarij, jadi Khawarij dia. Jadi bukan semua orang berdakwah itu. Ya, itu kan salah satu cara dakwah. Kalau masalah cara dakwah berhubungan dengan syahwat gitu, semangat mereka kan. Banyak cara yang lain berdakwah. Oke, Ustaz, nasihat terakhirnya, Ustaz. Nasihat terakhir. Nasihat perpisahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi ikhwan, akhwat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Maka saya katakan di majelis ini, saya senang dan gembira bertemu dengan kalian semuanya, dengan antumna semuanya, dan saya mencintai antum semuanya di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di negeri kafir itu berat. Bahkan Rasulullah SAW sebenarnya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja tinggal dan senang tinggal di bawah naungan orang-orang kafir. Maka nasihat saya, jangan pernah berniat untuk tinggal selama-lamanya di bawah naungan orang-orang kafir. Artinya apa? Pikirkanlah, saya tetap bagaimanapun harus pulang. Mungkin belum saatnya sekarang, misalnya, tapi saya tak akan berniat untuk menetap di sini. Kenapa? Untuk menyelamatkan agama kita. Di antara syarat boleh kita bekerja, berdagang, menuntut ilmu di negeri orang kafir, syaratnya kita bisa mengamalkan syariat Islam, kemudian kita bisa menjaga keislaman kita. Kalau salah seorang dari antum anti merasa berat di sini menjalankan agamanya, terhalang dan tidak bisa, subhanallah. Agama itu segala-galanya. Jadi tetaplah harus ada cita-cita itu. Cita-cita apa? Saya harus pulang. Walaupun belum sekarang. Saya harus pulang untuk apa? Untuk menjaga agama saya, anak-anak saya, agama anak-anak saya. Dan itu terus terang saya katakan, itu tidak akan menghalangi saya untuk mengatakan karena kalian mengundang saya, besok saya tidak diundang lagi, tidak ada masalah. Tapi tetap saya katakan Rasulullah berlepas diri. Maka harus ada cita-cita itu. Apa? Saya insya Allah akan bertekad berusaha untuk bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Sekarang saya bekerja di sini ya lah. Saya masih terikat kontrak. Saya akan cari modal saya. Suatu saat saya akan pulang. Saya belajar di sini bagus, mudah-mudahan ilmu saya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi saya tidak pernah berniat untuk tinggal di sini. Bisa jadi belajar kita kan? Itu niat kita, mudah-mudahan niatkan itu untuk manfaat. Bekerja kita niatkan untuk memudahkan kita untuk modal kita mencari nafas setelah di negeri nanti. Jangan pernah kalau antum memikir saya pulang nanti gaji saya di sana sedikit, di sini besar. Ngapain
Wah, ini saya di kampung saya, subhanallah. Apa kata orang dulu, hujan batu di kampung sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang, tapi kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar. Betul? Nah, jadi lebih baik seperti itu. Terus niatkan dan terus jaga persatuan. Kawan semuanya. Tidak bisa kita mengundang ustaz-ustaz. Kumpul juga tetap mungkin buat jadwal kumpul rutin. Alhamdulillah katanya sering ya. Tidak gitu. Setidaknya baca buku, sering nasihati acara-acara yang mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Dan harus saling bahu-membahu. Kita nampak ikhwan kita ada keluarganya yang lemah, bantu. Lemah di sini bukan lemah harta kalau di sini, tapi di sini. Bantu dia. Istri kita, tolong istri kawan kita itu dia agak fitur. Kunjungi, ajak, nasihati, akrab dengan dia. Ini juga upaya kita untuk menjaga agama kita, kan sangat sayang kita. Kita bekerja di sini, digaji orang kafir, agama kita rupanya berubah nanti. Lama-lama mulai tidak sholat. Ya, kasih ke dunia saja. Kan sayang. Kalau perlu agama kita tetap dan menabunglah. Menabung, suatu saat saya pulang saya akan buka usaha mandiri dan keluarga saya. Anak saya bisa saya biayai, saya didik dan segala macam. Saya yakin siapapun ustaz-ustaz salafin yang antum undang pasti mereka akan menasihati seperti ini. Kenapa? Karena itu agama. Dan kami tidak datang untuk mencari nafkah. Kami datang untuk sama-sama kita menegakkan agama kita. Itu saja. Mudah-mudahan kalau memang itu insya Allah kalian istiqomah, kami juga istiqomah, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi tidak di dunia, di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas sambutan dan juga layanannya selama di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara bebas. Siap-siap lagi kita kan?